Halo semuanya, wahai penonton setia Mimin. Balik lagi di channel kesayangan kalian yang udah pasti bakal ngebahas alur anime, donghua ataupun live action. Durasinya gimana Min? Santai, gak usah diragukan lagi karena panjangnya pasti gak ketulungan. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari anime yang udah kalian tunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan Seven Deadly Sins musim kedua. Alur cerita musim pertamanya udah pernah Mimin bikin di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, mending nonton dulu aja, baru lanjut ke video ini. Ya udahlah, gak usah banyak bacot lagi. Langsung aja kita masuk ke alur cerita The Seven Deadly Sins musim kedua. Adegan dibuka dengan mimpi Elizabeth. Dalam mimpinya dia berlari di jalanan kota kerajaan Lyonesse menuju ke area perbukitan. Saat dia sampai ke area bukit, langit mendadak berubah menjadi hitam. Dia melihat Meliodas bertarung dengan sosok hitam misterius. Meski Meliodas tampak mampu mengatasi semua serangan, namun akhirnya dia kewalahan. Ada semakin banyak sosok hitam yang mengepungnya. Elizabeth berteriak, kemudian tubuhnya memancarkan cahaya terang. Setelahnya mimpi berganti ke adegan flashback ketika Meliodas bertarung melawan Hendrickson. Mimpi berganti lagi setelah pertarungan, dan Meliodas mengajaknya untuk pergi berpetualang meninggalkan kerajaan Lyonesse. Elizabeth terbangun dari tidurnya. Dia kemudian menemui ayahnya yaitu Baltra Lyonesse, sang raja kerajaan Lyonesse. Di depan Baltra, Elizabeth menceritakan mimpinya. Elizabeth mengatakan bermimpi tentang sosok hitam. Baltra langsung terkejut dan tampak memahami sesuatu. Baltra kemudian meminta Elizabeth untuk menemui Seven Deadly Sins karena kelompok itu akan diberikan medali penghargaan. Elizabeth pun berlari menuju area perbukitan, tempat di mana bertopi babi berada. Di sana dia menemui Meliodas dan anggota lain dari Seven Deadly Sins dan mengatakan bahwa besok mereka akan diberi medali. Adegan berganti, bertopi babi ramai pelanggan dan semuanya tampak bahagia. Gak lama kemudian Ben mengatakan dia ingin berbicara dengan Meliodas. Mereka pun pergi keluar dan berdiri di area perbukitan. Ben mengatakan bahwa dia akan pergi besok. Meliodas malah berkata bahwa jika Ben akan pergi, dia akan mengalami kerugian karena nggak ada yang masak. Ben kemudian meminta kaptennya itu untuk serius. Ben bilang bahwa dia akan meninggalkan Seven Deadly Sins dan dia nggak main-main. Keesokan harinya saat semua orang belum bangun, Ben berjalan meninggalkan bertopi babi. Namun King muncul dan nyamperin Ben. Dia bertanya kemana Ben mau pergi. Menurut King, Ben tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Seven Deadly Sins. Ben menjawab ingin ke hutan peri. King mengatakan bahwa hutan itu sudah terbakar habis. Ben tidak peduli dan tidak ingin ke sana. Akhirnya King pun ikut dengan Ben karena hutan itu adalah kampung halamannya. Siang harinya upacara pemberian medali dilaksanakan. Anggota Seven Deadly Sins yang hadir adalah Meliodas, Diane, Merlin, dan Gowther. Hawk si babi ngoceh juga turut serta menerima medali. Meliodas mengatakan bahwa Ben dan King sudah pergi dan Elizabeth langsung teringat mimpinya. Di mimpinya Ben dan King juga pergi saat semua anggota Seven Deadly Sins sedang melakukan perjalanan menuju Camelot. Itu membuat Elizabeth khawatir karena mungkin saja sosok hitam juga akan benar-benar muncul. Baltra pun mulai upacara. Meliodas mendengar bisik-bisik dari arah penonton yang mengatakan Seven Deadly Sins gak layak dapat medali. Meliodas pun meminta semua yang gak setuju buat maju ke depan. Dan akhirnya nongol 3 mas-mas tengil yang keberatan. Mereka bertiga nggak melihat aksi Seven Deadly Sins karena lagi ditugaskan di tempat lain. Makanya mereka nggak percaya kekuatan Seven Deadly Sins. Mereka juga menentang Meliodas buat gelut. Baltra mengizinkan 3 mas-mas tengil itu berbuat sesuka mereka. Akhirnya salah satu dari ketiga mas-mas maju menantang Meliodas. Hawk mendadak ngoceh bahwa total kekuatan si mas-mas itu hanya sekitar 1000-an. Sehingga bukanlah lawan Meliodas. Ternyata Hawk diberi anting-anting sihir oleh Merlin yang bisa membuatnya melihat berbagai kekuatan orang mulai dari sihir, tekad, dan kekuatan fisik. Duel pun dimulai. Meliodas dengan gampang nempeleng mas-mas itu sampai ambruk. Tapi si mas-mas masih bilang kalau pukulan Meliodas biasa aja. Dia juga ngoceh kalau Hendrickson dan Dreyfus berarti sangat lemah karena bisa dikalahkan Meliodas. Mas-mas itu juga ngomong kalau dia bahkan bisa jadi kesatria kudus agung dengan kekuatannya.
Meliodas terus ngoceh bahwa meski mas-mas itu punya kekuatan, tapi dia nggak bakal bisa jadi kesatria kudus agung. Menurut Meliodas, Hendrickson dan Dreyfus punya sesuatu yang bikin mereka layak jadi kesatria kudus yang agung, yaitu tekad di hati mereka. Si mas-mas mangkel dan nyerang Meliodas, tapi dengan santai Meliodas menangkis semua serangan. Sekaligus melancarkan serangan balik. Mas-mas itu langsung babak belur menerima serangan Meliodas. Dua mas-mas lainnya langsung meminta maaf dan membawa temannya pergi menjauh. Hawk lalu melihat total kekuatan Meliodas yang tembus di angka 3000-an. Goder kemudian ngomong kalau semua anggota Seven Deadly Sins itu kekuatannya di level 3000-an semua, kecuali Merlin. Pas Hawk melihat Merlin, total kekuatan cewek itu emang tembus di angka 4000-an. Setelah itu upacara pemberian medali kembali dilakukan. Masing-masing dari mereka diberi medali. Meliodas meminta medali King dan Ban disimpan saja. Gak lama kemudian upacara berakhir dan semua anggota Seven Deadly Sins berjalan menuju bar topi babi. Di perjalanan mereka ketemu trio Gil Thunder, Hauser, dan Griamore. Mereka membahas mengenai kemungkinan Hendrickson dan Dreyfus yang masih hidup. Griamore mengatakan itu nggak mungkin, tetapi Hauser percaya kalau mereka berdua masih hidup. Gak lama kemudian Seven Deadly Sins melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu Hawk memindai kekuatan dari ketiga orang itu. Semuanya masih berada di level 1000-an. Dan Hawk meminta mereka berusaha lebih keras lagi. Adegan berganti ke Hendrickson yang melakukan sebuah ritual di suatu tempat. Cahaya ungu yang sangat terang memancar dari bumi ke langit. Di pusat cahaya itu Hendrickson membacakan mantra untuk membangkitkan sesuatu. Di sisi lain anggota Seven Deadly Sins masih melanjutkan perjalanan mereka. Meliodas yang sempat berbincang dengan Beltra mengatakan bahwa akan ada hal buruk terjadi di Camelot. Dia kemudian mengingat ucapan Beltra bahwa ada 10 bayangan yang muncul di penglihatan sang raja. Dan gak lama kemudian guncangan dahsyat menggelegar di sepenjuru Lyonesse. Sementara itu Meliodas langsung berdiri tertegun menyadari sesuatu telah terjadi. Adegan berganti ke Hendrickson yang telah jatuh tak sadarkan diri. Tak lama kemudian dia sadar. Dia melihat Dreyfus yang sudah berdiri di sebelahnya. Ada yang aneh dari Dreyfus karena dia memiliki lambang hitam di sekitar dahinya. Mata Dreyfus juga sudah berubah warna dan menurut Dreyfus ritual yang dilakukan Hendrickson sudah berhasil. Hendrickson bangkit dengan perlahan dan bertanya apa yang terjadi dengan Dreyfus. Gak lama kemudian Hendrickson terkejut karena sudah muncul 10 sosok hitam di sekelilingnya dengan aura yang sangat mengerikan. Dreyfus kemudian menyapa para sosok hitam itu dan bilang sudah 3000 tahun tidak bertemu. Akhirnya orang-orang di balik sosok hitam itu pun terlihat dengan jelas. Mereka semua adalah Gloxinia, Derieri, Monspet, Marascula, Greyrod, Droll, Estarossa, dan Zeldris. Anggota mereka ditambah Vaudrin yang ternyata sudah bangkit terlebih dahulu di dalam tubuh Dreyfus. Dreyfus mengatakan hanya bisa membangkitkan mereka semua karena kekuatan sang dewi sangat sedikit. Dia juga mengatakan bahwa setelah pertempuran 3000 tahun yang lalu, kini hanya manusia yang tersisa dan menjadi penguasa atas bumi. Kemudian mereka semua memutuskan untuk beristirahat karena kekuatan mereka terkuras habis setelah ritual. Zeldris menyarankan mereka untuk pergi ke Edinburgh, tentunya untuk memulihkan diri. Dan mereka semua pun berangkat. Di sisi lain King dan Ban masih melanjutkan perjalanan menuju hutan peri. Ban menggoda King karena dia nggak pamitan sama Diane. Menurut Ban, Diane pernah bilang kalau cewek itu bisa mati kesepian kalau King nggak ada. King langsung bersemangat, tapi Ban bilang kalau dia cuma ngarang. King pun menancapkan senjatanya ke kepala Ban. Gak lama kemudian ternyata cewek bernama Jericho mengikuti mereka dari awal. Jericho bilang dia melihat Ban pergi dan mengikutinya karena penasaran. Mereka bertiga akhirnya pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba kabut yang sangat pekat muncul di sekitar mereka. Begitu kabut hilang, ternyata mereka sudah sampai di hutan Raja Peri yang sudah kembali subur. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan memasuki hutan dengan berbagai pohon raksasa tersebut. Gak lama kemudian King bertemu dengan peri-peri lain yang dia kenal. King langsung terbang menyambut mereka, tetapi ternyata dia masih dibenci karena pergi 700 tahun yang lalu. Menurut para peri, gara-gara King pergi, Elaine akhirnya terbunuh. Para peri mengatakan jika bukan karena ada orang yang dipercayai, Elaine menanam benih pohon suci, pasti hutan peri tidak akan bisa bangkit lagi. Para peri kemudian terbang meninggalkan King dan menuju Ban. Sementara itu Ban mengatakan bahwa dia hanya menanam benih yang diberikan Elaine kepadanya. Para peri pun menyambut Ban dan menyebutnya sebagai Raja Peri. Gak lama kemudian para peri lain datang dan berebut ingin menemui Ban sang Raja Peri. Ban pun mengajak King untuk melanjutkan perjalanan. Dan di suatu tempat King melihat tubuh Elaine yang dibaringkan di atas tumpukan bunga. King gak sanggup melihat tubuh adiknya itu, kemudian memutuskan pergi.
Sementara itu Ben mendekati tubuh Elaine dan memeluknya. Dia mengatakan bahwa dia pasti menghidupkan Elaine apapun yang terjadi. Di tempat lain, trio bocah nakal yaitu Griamore, Hauser, dan Gil Thunder tengah bersiap melakukan perjalanan. Mereka mempelajari tentang tanda hitam yang ada di catatan sebuah buku. Griamore mengatakan bahwa ada sosok lain di balik tubuh ayahnya dan telah menyakiti Elizabeth untuk tujuan tertentu. Mereka bertiga pun berkuda meninggalkan kerajaan Lyonesse. Sementara itu ternyata Meliodas tengah berkemas-kemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Elizabeth datang menemuinya dan bilang ingin ikut dalam perjalanan. Namun Meliodas melarang Elizabeth untuk ikut. Elizabeth akhirnya jalan-jalan bersama Diane yang udah berubah kecil melalui bantuan Merlin. Elizabeth membahas mengenai perubahan sifat Meliodas akhir-akhir ini. Diane juga mengatakan bahwa wajah Meliodas berubah sangat menyeramkan saat terjadi guncangan dahsyat di sepenjuru Lyonesse. Kembali ke hutan peri, Ben memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari cara menghidupkan Elaine. King menyarankan agar mereka meminta bantuan Merlin, tetapi Ben bersikeras tidak akan kembali ke Seven Deadly Sins. Dia pun kemudian berjalan pergi dan meminta King untuk pergi ke kedai topi babi jika ada waktu luang. King dan Jericho mengikuti Ben pergi. Ben mengatakan bahwa Diane memang pernah bilang bakal merasa kesepian jika King tidak ada. Dia tidak bohong. Dia mendengar itu di pagi hari saat King pergi berbelanja. Sementara Ben masih teler di meja. Dia mendengar Diane yang mengejar King sampai ke depan pintu. Sementara itu Diane yang lagi nongkrong sama Elizabeth bilang kalau dulu King pernah nembak dia. Tetapi Diane hanya diam. Terus dia ngomong kalau misal ketemu King lagi, dia bakal bilang kalau dia juga suka sama King. Gak lama kemudian ada bocil kebingungan yang muncul di hadapan Diane dan Elizabeth. Mereka berdua tahu kalau bocil itu adalah Zell, adiknya dari Guila. Tapi anehnya bocil itu nggak tahu siapa itu Guila. Malahan dia juga nggak tahu siapa dirinya sendiri. Adegan berganti ke Merlin yang meminumkan obat Gauder. Cewek itu juga kemudian memberi Gauder persediaan obat. Merlin meminta Gauder rutin meminum obat itu. Sementara armor baru untuk Gauder masih dipersiapkan. Gauder pun berjalan meninggalkan Merlin. Di tengah-tengah perjalanan dia menjatuhkan obat dari Merlin. Gak lama kemudian Meliodas muncul dan bilang kalau lusa mereka berangkat. Dan dia minta Gauder buat siap-siap. Gauder kemudian tanya apa itu perintah dan Meliodas bilang tentu saja bukan. Kemudian Gauder bilang dia nggak mau melakukannya. Gauder kemudian jalan menemui Guila dan mereka sangat akrab satu sama lain. Meliodas yang melihatnya cuma bisa keheranan dengan dua orang itu. Gak punya waktu ngurusin mereka, Meliodas pergi menemui Merlin yang melakukan praktik sihir. Meliodas bilang pengen ngambil sesuatu yang ditipak ke Merlin sejak mereka diasingkan 10 tahun lalu. Merlin pun mengira itu semua ada hubungannya dengan gelombang dahsyat beberapa waktu yang lalu. Menurut Meliodas itu adalah guncangan tanda kebangkitan klan iblis. Menurut Meliodas kelompok itu iblis yang mematikan, yaitu Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan yang telah bangkit. Merlin langsung terkejut saat mendengar Ten Commandment disebut. Dia tidak mengira pasukan elit klan iblis itu akan bangkit. Merlin pun kemudian membahas masalah utama, namun dia terkejut ketika terjadi sesuatu dengan Hawk. Ternyata Hawk tidak sengaja memakan obat yang dibuang Gauder. Menurut Merlin, obat itu digunakan sebagai penstabil sihir Gauder. Merlin juga mengatakan bahwa akan terjadi masalah dengan Gauder. Di sisi lain, Diane dan Elizabeth pergi menemui Guila yang sedang ngedate dengan Gauder. Secara mengejutkan, Guila ternyata nggak kenal siapa bocil yang digedong Diane. Ternyata Gauder telah memanipulasi ingatan Guila dan Zell untuk saling melupakan. Malahan Gauder sudah menanamkan ingatan palsu ke Guila. Gauder menghapus semua memori menyedihkan dan menggantinya dengan ingatan bahagia bersama dirinya. Menurut Gauder itu adalah cara yang paling mudah untuk menyelamatkan Guila. Gauder juga bilang kalau dia meneliti hubungan persahabatan antara Ben dan Meliodas yang menarik. Namun seiring berjalannya waktu, Gauder mengetahui ada hubungan yang lebih kuat daripada persahabatan. Hubungan itu adalah cinta. Makanya Gauder tertarik memiliki hubungan semacam itu. Dan Guila adalah orang yang tepat untuk dia jadikan percobaan. Diane pun gak setuju dengan tindakan Gauder dan mereka berselisih. Gak lama kemudian Gauder memancarkan cahaya dari tubuhnya ke seluruh wilayah kota di Lyonesse. Dia membuat semua orang yang kekuatannya di bawah 3000 kehilangan kesadaran dan berjatuhan. Gak setuju dengan tindakan Gauder, Diane langsung berduel dengan rekannya itu. Sementara itu Arthur sang raja baru Camelot mendapat ancaman. Raksasa muncul di Camelot sehingga Arthur memerintah semua kesatria kudus dan kesatria kudus pemula untuk melindungi dan mengevakuasi penduduk. Kembali ke Lyonesse, Merlin dan Meliodas yang bergegas melihat kondisi di luar. Mereka menemukan Elizabeth yang pingsan terkena sihir dari Gauder. Mereka pun menyadarkan gadis itu. Setelahnya mereka bergegas ke arena pertarungan Diane dan Gauder.
Pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh Diane. Gauder sendiri langsung meringkuk di depan tembok. Merlin dan Meliodas sampai di sana, dan gak lama kemudian Gauder menarik sihirnya dan membuat semua orang tersadar. Dia juga mengembalikan ingatan Gwila dan Zeal. Kedua kakak beradik itu pun saling mengingat dan berpelukan. Gak lama kemudian Gwila berterima kasih kepada Gauder yang mencoba menyelamatkannya. Cewek itu juga berterima kasih karena Gauder sudah memberikan ingatan tentang ayahnya. Setelah itu Gwila mengatakan selamat tinggal kepada Gauder. Gak lama kemudian Slayer muncul dan memberi hormat kepada Merlin. Meliodas kaget dengan sikap Slayer dan mengira Merlin sudah mengancamnya. Namun Slayer bilang dia kagum dengan Merlin. Merlin bisa dengan mudah membuka pintu yang dilindungi sihir tingkat tinggi untuk menyelamatkan sang raja. Maka dari itu Slayer memutuskan untuk memuja Merlin. Malahan dia meminta izin untuk memanggil Merlin dengan sebutan Ratu. Setelah itu Merlin menggunakan mantra Absolute Cancel ke Grouder. Dan seketika itu juga tubuh Grouder mengecil dan kembali ke wujud aslinya. Menurut Merlin, sihir yang ditanamkan di tubuh Grouder sangatlah kuat, sehingga Merlin memutuskan untuk sementara waktu mengembalikan Grouder ke wujud aslinya. Dan ternyata Grouder adalah sebuah boneka kecil yang diberi kehidupan oleh penyihir di masa lalu. Merlin pun meminta Slayer untuk menjaga tubuh Grouder baik-baik karena merasa harus melaksanakan tugas dari raja. Mereka semua pun kembali ke kedai topi babi termasuk Slayer. Di sana Diane bertanya apa Meliodas tahu identitas Grouder, tetapi Meliodas mengatakan bahwa dia baru mengetahuinya tadi. Gak lama kemudian mata Diane tampak berubah warna selama beberapa saat dan dia juga merasa pusing. Sementara itu Meliodas meminta Slayer untuk sementara bergabung dengan Seven Deadly Sins karena mereka kekurangan personil. Slayer pun setuju karena dia memang sudah diperintah raja untuk membantu mereka. Elizabeth juga bilang dia ingin membantu, tetapi Meliodas menolaknya. Menurut Meliodas, pertarungan melindungi Lioness sudah berakhir dan tidak ada alasan Elizabeth ikut campur lagi. Elizabeth bertanya apa dia hanya menjadi beban, dan Meliodas membenarkannya begitu saja. Elizabeth langsung lari keluar dan berhenti di balik pintu. Slayer mengikutinya dan mencoba menenangkan sang putri kerajaan. Namun Elizabeth tahu kalau Meliodas mengatakan itu karena dia mencemaskannya. Gak lama kemudian Merlin berkata bahwa mereka harus cepat sampai di Camelot. Dia merasakan energi sihir yang dahsyat yang ada di Camelot. Dia pun menggunakan sihirnya untuk memindahkan kedai topi miring langsung ke Camelot. Di Camelot sendiri Arthur sudah siap mengkomando semua kesatria kudus untuk menghadapi serangan raksasa. Gak lama kemudian babi terbang raksasa muncul dari langit beserta kedai yang ada di kepalanya. Rombongan Seven Deadly Sins sudah sampai di Camelot. Merlin sudah memindai kekuatan sihir dari raksasa itu dan tidak menemukan reaksi biologis. Dia menduga bahwa raksasa itu adalah golem. Meliodas membenarkannya dan berkata bahwa itu adalah raksasa besar Albion. Meliodas mengatakan bahwa itu adalah senjata yang diciptakan oleh klan iblis saat pertempuran di masa lalu. Menurut Meliodas, mungkin raksasa itu terbangun bersamaan dengan bangkitnya para 10 perintah Tuhan. Hulk memindai kekuatan dari golem tersebut dan dia terkejut. Total kekuatannya menyentuh level 5 ribuan, jauh di atas kekuatan Merlin dan Meliodas. Gak lama kemudian golem itu mengamuk dan melakukan serangan. Untungnya Merlin sudah membangun perisai sihir yang melindungi seluruh kota. Tinju dari golem itu pun tidak bisa menembus perisai yang diciptakan Merlin. Namun menurut Merlin itu hanyalah perisai tipis. Perisainya gak bakal bisa menahan seluruh serangan golem. Dan benar saja, ketika golem melancarkan 2 serangan berikutnya, perisai itu langsung hancur. Gak berhenti di sana, golem langsung menghimpun sihir di mulutnya untuk ditembakkan ke Camelot. Arthur langsung mengkomando semua kesatria kudus untuk menyerang dari jarak jauh. Para kesatria kudus melancarkan serangan sihir tepat ke mulut golem dan membuat sihir di mulut golem meledak dahsyat. Arthur memuji para kesatria kudusnya, namun masih belum selesai. Golem sudah siap melakukan serangan lanjutan. Meliodas meminta Merlin mengirimnya ke sekitar prajurit Camelot. Dan dalam sekejap Meliodas dan melakukan full counter untuk membalikkan semburan bola api dari golem. Setelah itu Merlin mengendalikan babi terbang untuk menarik perhatian golem. Sementara Meliodas mendaki tubuh golem untuk mengincar titik lemahnya, yaitu di intinya yang ada di kepalanya. Arthur langsung mengikuti Meliodas dan memerintahkan semua kesatria kudus untuk turut serta. Mereka semua mendaki tubuh golem, tetapi si golem sadar apa yang coba mereka lakukan. Golem mengincar mereka dengan tangannya dan berhasil menangkap Arthur. Meliodas langsung lompat dan menebas tangan golem sampai Arthur terlepas. Namun sayangnya pedang Meliodas patah karena serangan itu. Arthur meminta maaf karena pedang berharga Meliodas patah. Tapi Meliodas tidak mempermasalahkannya, karena pedang itu memang sudah sangatlah tua. Saat itu Merlin memberikan sesuatu kepada Meliodas. Meliodas menangkapnya dan ternyata itu adalah harta suci Lost Final.
Pedang Meliodas yang dulu digadaikan di Camelot karena dia butuh uang, Merlin membeli pedang itu untuk menyimpannya untuk Meliodas. Meliodas mengaktifkan kekuatan harta sucinya dan menciptakan getaran dahsyat. Dia melompat menghindari serangan golem. Kemudian melakukan tebasan. Dengan sekali tebasan, tangan golem langsung hancur menjadi beberapa bagian. Namun setelah itu si raksasa Albion memunculkan beberapa tanduk di kepalanya. Dari setiap tanduk itu muncul cahaya sihir yang siap ditembakkan ke arah Meliodas. Namun saat itu Meliodas melakukan Kage Bunshin. Dia berubah menjadi 5. Kelima Meliodas melakukan sihir full counter dan membalikan serangan dahsyat dari si golem. Akhirnya serangan dari golem berbalik dan menerjang tubuhnya sendiri sampai remuk. Sementara itu di hutan peri, King ngobrol dengan Jericho. King bertanya apakah Jericho benar-benar mau tinggal di sana. Jericho bilang dia sudah bukan kesatria kudus lagi dan bosan tinggal dengan kakaknya. Dan setelah itu secara mengejutkan pepohonan di hutan tumbuh semakin besar. King terkejut karena tidak mungkin hutan bisa tumbuh secepat itu. Benih pohon suci memang sudah ditanam, tetapi air keabadian sudah tidak ada lagi. Namun seorang peri bernama Andy muncul dan mengatakan kalau air keabadian masih ada. Setiap tahun Ban datang untuk memberikan darahnya ke pohon suci. Darah Ban sendiri ternyata memiliki efek menyerupai air keabadian. Namun gak lama kemudian raksasa muncul di hutan peri. Wujudnya menyerupai golem di Camelot. Hanya saja tubuhnya lebih ramping dan jangkung. Golem itu pun siap menyebarkan teror di hutan peri. Sementara itu Ban yang sedang mengucurkan darahnya disekat Elaine malah terlibat konflik dengan peri bernama Gerhard. Peri itu gak suka Ban yang dianggap sebagai raja peri. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Di luar, secara mengejutkan, bunga matahari raksasa muncul di pohon suci. Bunga itu menembakkan serangan ke arah si golem raksasa. Dan di sebelah bunga itu, King terbang menantang si golem. Mereka berdua pun bertarung sangat sengit. Sementara itu, Gwila mencari Ban di bawah pohon suci. Ternyata celah untuk masuk ke area Ban berada telah disegel oleh Gerhard. Gwila pun menggunakan pedangnya untuk menebas penghalang menuju lokasi Ban. Sementara itu Ban terpaksa membiarkan dirinya untuk ditikam akar yang diciptakan Gerhard untuk melindungi tubuh Elaine. Gak lama kemudian, Gwila berhasil masuk ke lokasi itu dan terkejut melihat apa yang terjadi. Akhirnya Gerhard menyadari adanya pertarungan dahsyat di luar. Dia pun segera terbang meninggalkan lokasi itu untuk melihat apa yang terjadi. Di luar King masih bertarung sengit dengan si golem. Tetapi King bukanlah tandingan golem tersebut. Dia diterjang mundur sampai jatuh ke bawah. Untungnya Gerhard berhasil menangkap tubuh King yang terjatuh. King meminta Gerhard pergi karena sangatlah berbahaya. Dan saat itu si golem menyabetkan tangannya ke pohon suci. Serangan itu membuat pohon suci terbelah dan tumbang. Semua peri di hutan tersebut kemudian terbang untuk menyerang golem. Sementara itu Gerhard membawa pergi King karena dia adalah raja peri yang asli. Pohon suci selalu bisa ditumbuhkan jika raja peri masih hidup. Namun King tidak mau kabur. Akhirnya dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan sekali serangan tombak, dia bisa menghancurkan golem raksasa tersebut. Sementara itu di sisa-sisa kastil mereka yang sudah runtuh, 10 perintah Tuhan tengah berkumpul. Mereka adalah yang mengirimkan 2 golem, baik ke Camelot maupun ke hutan Raja Peri. Mengetahui golem mereka sudah dihancurkan, salah satu dari mereka yaitu Galan memutuskan untuk bertindak. Dia langsung pergi menuju Camelot. Sementara itu di Camelot, Meliodas menjelaskan bahwa kemampuan membelah dirinya berasal dari pedangnya. Setelah itu dia juga membahas bahwa 10 perintah Tuhan sudah bangkit dan memanggil golem tadi. Gak lama kemudian sesuatu muncul dari langit dan jatuh dengan dahsyatnya di depan mereka. Dan yang muncul ternyata adalah Galan. Hawk yang melihat kedatangan Galan merasa anting sihir Merlin rusak. Menurutnya total kekuatan dari Galan ada di sekitar level 26.000. Meski total kekuatannya mencapai 26.000, tetapi Merlin merasa ada yang aneh dari Galan. Kemudian dia meminta Hawk untuk melihat kekuatan sihir dari Galan. Secara mengejutkan, Hawk bilang bahwa kekuatan sihirnya adalah 0. Merlin pun menduga semua itu pengaruh dari segel klan Dewi. Di sisi lain di hutan peri, secara mengejutkan pohon suci yang awalnya tumbang bisa menyatu kembali. Di bawahnya Ban meneteskan darahnya ke King yang pingsan setelah pertarungan. Gak lama kemudian King pun tersadar. Dan saat itu juga semua peri di sana memanggilnya dengan sebutan Raja Peri. Setelah adu bacot dengan Gerhard, Ban kemudian memutuskan pergi dari sana. Jericho menyusul Ban, sementara King langsung berteriak memanggilnya. Dia bertanya apa benar Ban tidak mau kembali ke Seven Deadly Sins.
dan Ben hanya menjawab untuk menyampaikan salam ke anggota lain. Setelah itu dia dan Jericho melanjutkan perjalanan. Di Camelot ketegangan terjadi setelah kemunculan Galan. Dengan beberapa kali kibasan senjata, Galan berhasil menyapu bersih semua bangunan di sekitarnya. Meliodas maju dengan cepat menebas Galan, tetapi Galan tidak kesakitan sama sekali. Klan Iblis itu langsung melancarkan serangan balasan dan menikam Meliodas dengan senjatanya. Namun untungnya yang tertikam itu hanyalah cloning dari Meliodas. Meliodas lainnya muncul dan menyerang Galan. Namun Galan berhasil menikamnya juga. Sementara itu untuk melindungi Arthur, Elizabeth, dan Hawk, Merlin menciptakan Perfect Cube di sekitar mereka berdua. Diane pun maju berubah menjadi She-Hulk. Maksudnya berubah menjadi raksasa lagi untuk menyerang Galan. Dia menggunakan senjata saktinya untuk menghajar Galan. Tapi dengan mudah Galan menangkis terjangan palu dari Diane. Palu itu mental dan mengenai kepala Diane. Galan menghilang dan muncul di belakang Merlin. Ternyata dia sangat membenci penyihir seperti Merlin. Dia melancarkan serangan, tetapi Slider muncul di depannya dan mengaktifkan Overpower. Kekuatan intimidasi muncul dari Slider, tetapi Galan mengaktifkan jurus serupa. Kekuatan intimidasi Galan jauh lebih dahsyat sehingga membuat Slider tertegun. Merlin kemudian beraksi. Dia melakukan negosiasi kepada Galan. Sementara dalam hatinya dia memikirkan cara yang menyingkirkan Galan tanpa merusak kota. Dia hanya punya waktu 10 detik untuk memikirkan cara itu. Namun Galan tidak mau tertipu akal bulus Merlin. Dengan kekuatannya, dia bisa mengubah Merlin menjadi batu. Ternyata siapa saja yang berbohong kepada Galan akan langsung menjadi batu. Meliodas melompat untuk menyerang Galan. Matanya berubah hitam dan tanda hitam muncul di dahinya. Memanfaatkan kesempatan, Slider membawa tubuh Merlin menjauh. Meliodas pun berduel dengan Galan. Sekumpulan prajurit membantu Meliodas. Tetapi semuanya dibantai oleh Galan, bahkan Galan berhasil menebas kedua tangan Meliodas dengan senjatanya. Meliodas terpental dan jatuh kesakitan. Tak punya pilihan lain, Meliodas mengaktifkan kekuatan iblisnya. Asap hitam muncul dari lengannya yang patah. Asap itu memanjang dan menjangkau potongan tangan Meliodas untuk disambungkan kembali. Meliodas yang berselimut asap hitam pun maju menghadapi Galan. Meliodas menciptakan terjangan kekuatan hitam kepada Galan. Dia berusaha mengendalikan Galan selama beberapa saat. Galan pun terkejut dengan kekuatan itu, tapi dia tidak semudah itu dikalahkan. Dia melemparkan senjatanya dan sukses menembus tubuh Meliodas. Galan pun terbebas dari energi hitam yang mengurungnya. Dia maju ke arah Meliodas, mencabut senjatanya dan menikam wajah Meliodas. Tetapi tak sampai di sana, dia juga menebas tangan Diane sampai putus. Tak berhenti, dia menikam Slider sekaligus tubuh Merlin. Galan kemudian berjalan mendekati Perfect Cube yang melindungi Arthur, Elizabeth, dan Hawk. Dia mencoba menghancurkan kubus tersebut dengan berbagai tebasan, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Malahan kubus itu bisa melakukan terjangan balik sehingga Galang terpental. Galan pun terkejut dengan Perfect Cube tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Camelot yang sudah diberantakan. Sementara itu secara mengejutkan Groudr kembali ke wujud manusianya. Dia tertawa-tawa di antara jasad Seven Deadly Sins yang berserakan di tanah. Sementara itu rombongan Gilthander sampai ke sebuah kota yang semua penduduknya kehilangan kesadaran. Di sana mereka berhadapan dengan monster merah yang menyedot jiwa-jiwa manusia. Gilthander, Hauser, dan Griamor bertarung dengan monster itu, dan begitu juga berhasil mengalahkannya. Semua jiwa yang telah dimakan si monster kembali ke tubuh manusia mereka masing-masing. Namun permasalahan belumlah selesai. Tak lama kemudian monster lain yang memiliki sihir kelam. Menurut Gilthander, kekuatan sihir monster tersebut menyerupai iblis yang darahnya dihisap Hendrickson beberapa waktu lalu. Tak punya waktu berpikir lama, mereka bertiga harus segera mengalahkan monster itu. Tak lama kemudian seseorang muncul dan berkata bahwa itu adalah iblis abu-abu. Mereka harus menggabungkan kekuatan untuk mengalahkannya. Dan ternyata orang-orang yang muncul itu adalah Hendrickson. Griamor justru ingin menyerahkan Hendrickson sebagai pembalasan dendam ayahnya. Tapi Hendrickson bilang kalau Dreyfus masih hidup. Gak cukup waktu untuk menjelaskan. Mereka semua pun berduel dengan iblis abu-abu tersebut. Mereka semua maju dan melawan sang iblis. Setelah pertarungan berlangsung sengit, akhirnya Hendrickson berhasil mengalahkan iblis itu.
Setelah pertarungan itu, Hendrickson menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu. Dia dan Dreyfus diutus raja untuk mendatangi kerajaan Danavor yang terlibat konflik. Tetapi begitu sampai di sana, wilayah kerajaan Danavor sudah menjadi lubang besar dan dalam. Mereka berdua pun turun ke dalam dan merasakan aura yang sangat kuat. Ternyata ada iblis bernama Fraudin di bawah sana yang sudah kehilangan tubuh. Iblis itu masuk ke dalam tubuh Dreyfus dan mencoba mengendalikannya. Namun ternyata Dreyfus memiliki tekad yang kuat sehingga tidak bisa dikendalikan oleh Fraudin. Kemudian Fraudin beralih merasuki Hendrickson yang lebih mudah dikendalikan. Tidak mau sahabatnya itu dijadikan tubuh iblis, akhirnya Dreyfus membiarkan iblis itu bersarang di tubuhnya. Mereka berdua pun kembali ke kerajaan. Atas perintah Fraudin, mereka mengeksekusi Kesatria Kudus Agung Zaratras. Kemudian memfitnah 7 dosa yang mematikan. Rupanya Fraudin memiliki dendam dengan Meliodas, sang kapten 7 dosa mematikan. Mereka pernah berduel dengan dahsyatnya di Danavor. Karena tidak bisa mengalahkan Meliodas, Fraudin membunuh kekasih Meliodas, yaitu Lys. Meliodas pun murka dan mengalahkan Fraudin. Namun ternyata jiwa Fraudin masih bisa bertahan di sisa-sisa reruntuhan Danavor. Kembali ke Camelot, Meliodas akhirnya sadar, tubuhnya ternyata masih baik-baik saja. Dia bergegas menemui temannya yang lain, dan mereka semua juga sudah membaik. Sementara itu Arthur juga menangis di depan tubuh Merlin yang menjadi batu. Meliodas pun tanya apa yang terjadi, karena tidak mungkin Galan pergi begitu saja. Ternyata semua itu adalah ulah Gauder. Dia memanipulasi ingatan Galan sehingga berpikir untuk mengalahkan mereka. Gauder pun sebenarnya ingin pergi setelah memanipulasi Galan. Tetapi tiba-tiba sebuah relik sihir sakti mengikat tangannya. Dengan gelang itu kekuatan sihirnya menjadi stabil dan tidak akan hilang kendali. Dan yang memasang gelang itu adalah Merlin. Ternyata sebelum tubuhnya menjadi batu, Merlin memindahkan kesadarannya ke harta sucinya, yaitu bola kristal. Dan sekarang bola kristal itu bisa berbicara dengan mereka semua. Mereka pun segera membahas bagaimana cara mengalahkan 10 perintah Tuhan. Menurut Merlin, satu-satunya cara adalah dengan menjadi lebih kuat. Merlin berkata bahwa kebangkitan kekuatan Elizabeth dan Arthur menjadi kunci penting keberhasilan mereka. Selain itu, mereka juga harus mencari satu anggota Seven Deadly Sins terakhir, yaitu Escanor. Gak lama kemudian, Meliodas dan Elizabeth pergi untuk mengetahui kondisi Diane. Di perjalanan, tiba-tiba King muncul menggunakan portal ajaibnya. Mereka pun bergegas menemui Diane. Tetapi secara mengejutkan, Diane ternyata mengalami amnesia alias hilang ingatan. Namun dia tidak sepenuhnya hilang ingatan. Dia masih bisa ingat kejadian di masa lalu jauh sebelum Seven Deadly Sins terbentuk. Meliodas mendatangi Merlin dan ternyata dia berhasil menciptakan proyeksi tubuhnya. Dia tampak seperti Merlin. Tetapi itu hanyalah ilusi visual. Menurut Merlin, mungkin saja serangan Galan membuat Diane kehilangan ingatannya yang sebagian. Gak lama kemudian Diane justru kabur dari Camelot dan pergi menuju ke kampung halamannya. Hal itu menghebohkan anggota Seven Deadly Sins. Dan saat itu mereka baru tahu kalau ternyata Grodder lah yang sudah menghilangkan kekuatan Diane. King pun marah dan menghajar Grodder. Tetapi mereka tak punya waktu untuk itu. Mereka segera mencari keberadaan Diane. Dengan babi raksasa, mereka semua melesat mengikuti arah kepergian Diane. Sementara itu, Diane justru pergi sampai ke lokasi para anggota 10 perintah Tuhan. Di sana dia berhadapan dengan Galan dan satu anggota lainnya, yaitu Monspet. Sebelum pertarungan terjadi, serangan dahsyat mengempaskan mereka semua. Tak lama setelah itu, pecahan tanah berterbangan dan mengurung Galan. Dalang dibalik semua itu adalah Matrona, raksasa perempuan teman Diane jauh sebelum Diane bergabung dengan Seven Deadly Sins, dan mereka berdua pun kabur. Sementara itu, Monspet merasakan kekuatan dahsyat yang mendekat dari kejauhan. Ternyata kekuatan itu berasal dari Seven Deadly Sins. Monspet pun melancarkan sihir apinya ke arah kekuatan tersebut. Sementara itu, Meliodas dan kawan-kawannya juga merasakan serangan mendekat. Dia meminta babi raksasa berlari menghindar, tetapi serangan api itu juga berbalik arah dan terus mengincar mereka. Akhirnya sang babi raksasa malah maju mendekati serangan itu. Dengan gampang sang babi memakan serangan api dari Monspet. Setelah itu Merlin mengatakan bahwa mereka harus mengubah tujuan. Dia meyakinkan semua anggota bahwa Diane sudah diselamatkan seseorang. Kemudian Merlin mengatakan bahwa mereka harus bertambah kuat. Salah satu caranya adalah dengan mengembalikan kekuatan Meliodas yang dia ambil 10 tahun yang lalu. Merlin mengklaim bahwa kekuatan Meliodas sangat besar dan berbahaya. Saat terjadi konflik 10 tahun yang lalu, Meliodas hampir hilang kendali.
Makanya Merlin mengambil sebagian besar dari kekuatan Meliodas. Meliodas harus dalam keadaan kekuatan penuh jika ingin menghadapi 10 perintah Tuhan. Menurut Merlin, kekuatan Meliodas saat ini hanyalah sisa-sisa dari semua kekuatan yang sudah dia ambil. Mereka pun bergegas menuju tempat di mana Merlin menyembunyikan kekuatan Meliodas. Tempat itu adalah Istar, kawasan di mana kaum Druid berasal. Mereka pun sampai di Istar. 3 Druid langsung menyambut mereka. Mereka adalah kepala suku Druid, yaitu cewek bernama Jaina. Cewek lainnya bernama Zener dan penjaga mereka yang bertubuh besar bernama Theo. Ketiga Druid ternyata sudah mengetahui niat kedatangan Seven Deadly Sins. Gak perlu lama, Zeneri langsung mengajak Meliodas untuk mengikutinya. Gak cuma Meliodas, Zeneri juga mengajak Elizabeth. Mereka bertiga memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap. Zeneri berkata bahwa Meliodas harus lolos ujian agar kekuatannya kembali. Menurut Zeneri, ujian itu akan sangat menyiksa Meliodas. Namun Meliodas sudah bertekad dan semakin bersemangat mengikuti ujian itu. Zeneri pun merapal mantra, sehingga cahaya muncul di sekeliling Meliodas. Meliodas tak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia sudah berada di tempat lain. Dia berada di sebuah kota yang tidak asing. Bahkan dia juga memakai seragam kesatria kudus. Dan saat dia melihat bendera kerajaan, Meliodas yakin kalau dia berada di kerajaan Denavor. Belum selesai memproses apa yang terjadi, seseorang memanggilnya dari belakang. Meliodas mengenali suara itu, dan dia berbalik dengan perlahan. Dan benar saja, di hadapannya sudah berdiri perempuan yang paling dia cintai, yaitu Lys. Mereka pun berjalan-jalan di kota Denavor yang damai. Meliodas memuji kemampuan Zeneri yang membuat ilusi sangat sempurna. Namun seiring waktu, Meliodas mulai menikmati hari-harinya dengan Lys. Dia mulai menganggap bahwa Seven Deadly Sins dan semua yang sudah terjadi adalah ilusi yang sesungguhnya. Meliodas dan Lys pulang ke rumah mereka. Lys membuat masakan untuk makan malam. Setelah makan malam, kemudian Meliodas memeluk Lys. Adegan tiba-tiba berubah saat Meliodas memeluk Lys yang sudah meninggal. Denavor sudah porak-poranda akibat serangan iblis. Meliodas pun hilang kendali dan menghancurkan Denavor. Ternyata Zeneri memberi ujian itu dengan tujuan agar Meliodas menghapus emosinya. Jika Meliodas masih memiliki emosi, maka kekuatannya hanya akan menimbulkan musibah. Sementara itu dia memberikan ujian kepada Elizabeth. Dia memberi cawan berisi benih yang ada di tanah tandus dan beracun. Ujiannya adalah Elizabeth harus bisa menumbuhkan benih tanaman itu. Di sisi lain, Ben dan Jericho sampai di sebuah kota pelabuhan. Dia bertanya kepada seseorang tentang ramuan untuk menghidupkan seseorang. Tetapi ramuan seperti itu tidaklah ada. Kalaupun ada, harganya pasti sangat tinggi. Kemudian Ben dan Jericho memutuskan untuk pergi ke kota Raven. Sementara itu Jaina membawa anggota Seven Deadly Sins ke sebuah tempat untuk berlatih. Mereka semua harus meningkatkan kekuatan untuk bisa menghadapi 10 perintah Tuhan. Jaina berkata bahwa mereka bakal bertemu kelompok lain di sana. Dan ternyata Hendrickson dalam kondisi babak belur juga yang ada di sana. Jaina mengatakan bahwa Hendrickson sudah kembali ke jati diri aslinya, sehingga Seven Deadly Sins gak perlu khawatir. Selain Hendrickson ada juga trio Gil Thunder, Hauser, dan Griamore. Mereka bertiga babak belur dengan tubuh yang gosong. Kembali ke Meliodas, dia selalu gagal dalam ujian itu. Setiap bertemu dengan Lys, cinta untuk gadis itu semakin besar. Dan tentu saja ketika dia kehilangannya, kemarahannya meluap-luap. Setiap kali melihat Lys tergeletak tak bernyawa, dia selalu lepas kendali. Pada suatu kesempatan, dia mencoba tersenyum saat melihat Lys yang tergeletak tak bernyawa di depannya. Dia mencoba menahan amarahnya. Namun tak lama kemudian amarahnya kembali dan dia lepas kendali. Dia melakukannya berkali-kali dan juga selalu gagal. Sampai pada akhirnya ketika dia melihat Lys terbunuh, Meliodas hanya bisa menangis. Dia mencoba menekan amarahnya menjadi tangisan. Dan akhirnya dia berhasil lolos dari ujian itu. Dia berkata kepada Zener bahwa emosinya belumlah hilang. Dia menyimpan semua perasaannya untuk Lys. Namun dia sudah bisa menerima kepergian dari gadis itu. Kemudian dia meminta kekuatannya untuk dikembalikan. Di kota Raven, Ben dan Jericho menginap di sebuah kamar. Gak lama kemudian mereka melihat kerusuhan di luar. Ternyata ada seseorang yang dipukuli oleh sekumpulan pemuda. Kata salah satu pemuda, orang yang dipukuli itu bisa menghidupkan orang mati. Ben pun langsung turun dan menghajar para pemuda. Dia membawa orang misterius ke kamarnya. Ternyata yang diselamatkan adalah Werfox alias manusia setengah binatang. Werfox itu berkata bahwa hidup kaumnya sangat sulit dan tidak diterima dimanapun. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mencuri. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Werfox itu kemudian menceritakan kisah masa lalunya. Dia bernama Zivago dan ternyata dia bisa berubah menjadi seperti manusia.
Dulu dia menyelamatkan seorang anak kecil di jalanan. Mereka berdua pun menjadi akrab dan bersama-sama bertahan hidup. Mereka melakukan aksi pencurian dari waktu ke waktu. Anak kecil yang bernama Zivago itu ternyata adalah Ban. Pada suatu ketika Zivago bangun kesiangan sementara Ban sudah beraksi. Dan ternyata Ban tertangkap dan dipukuli. Zivago bergegas mencoba menolong Ban. Tetapi dia mendengar orang-orang berkata bahwa mereka menemukan bayi Werfox di hutan. Ternyata bayi Werfox itu adalah anaknya Zivago. Waktu itu Zivago bingung harus menolong Ban atau putranya. Akhirnya dia berubah menjadi Werfox dan berlari untuk menyelamatkan putranya. Namun sayangnya putranya sudah terbunuh. Zivago menyesal karena merasa salah mengambil keputusan. Tetapi Ban langsung berkata bahwa dia tidaklah salah. Ban tidak akan pernah dimaafkan Zivago jika datang menyelamatkannya dan mengabaikan putranya. Dan pada saat itu Zivago baru sadar bahwa orang yang menyelamatkannya itu adalah Ban. Di tempat lain semua anggota Seven Deadly Sins berlatih di dalam gua. Mereka harus pergi berpasangan untuk bertarung dengan apapun yang mereka hadapi di dalam gua. Hauser berpasangan dengan Gilthander, Arthur berpasangan dengan Gowther, dan King berpasangan dengan Hendrickson. Tetapi King menolak. Akhirnya Meliodas muncul dan memutuskan masuk bersama King. Saat masuk ke dalam gua bersama Meliodas, King bertanya apakah kekuatannya sudah kembali. Meliodas mengatakan kalau kekuatannya belumlah kembali, tetapi dia harus melatih fisiknya. Mereka pun dihadapkan dengan banyaknya kristal yang melayang di udara. Gak lama kemudian King malah beralih menyerang Meliodas. Dia bertanya apakah Meliodas dari klan iblis atau bukan. Mereka pun bertarung di gua itu. Di kota Raven, Zigagu bertanya kenapa Ban terlihat seperti berumur 20 tahunan, padahal seharusnya dia berumur 40 tahunan. Ban kemudian berkata bahwa dia meminum air keabadian yang diceritakan oleh Zivago. Dia pun membalas mengenai Elaine dan Seven Deadly Sins. Zivago bangga dengan semua yang telah dilalui Ban selama ini. Zivago kemudian bertanya apakah Jericho adalah pacarnya. Ban bilang bukan, dan Jericho langsung mangkel kepadanya. Ban merasa bahwa Jericho itu seperti adik perempuannya. Dulu Ban punya adik perempuan yang menyebalkan dan selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Tapi adiknya itu meninggal saat mereka masih kecil. Meski begitu menurut Ban, Jericho adalah manusia pertama yang tidak ia benci. Kemudian Ban menceritakan masalahnya. Dia memiliki Elaine yang begitu dicintai, sekaligus Meliodas yang adalah sahabatnya. Dia harus memilih salah satu dari mereka. Untuk menghidupkan Elaine, Ban pernah mencoba membunuh Meliodas. Tetapi bahkan setelah apa yang telah ia coba lakukan, Meliodas hanya tersenyum dan memaafkannya. Meliodas itu orang yang sangat baik. Ban merasa bersalah karena telah memanfaatkan kebaikannya. Karena alasan itu juga Ban pergi dari Seven Deadly Sins. Zivago yang kondisinya semakin memburuk memberi petuah kepada Ban. Zivago mengatakan bahwa teman Ban sangat luar biasa. Dia juga meminta Ban untuk mengatakan semua penyesalannya kepada temannya itu. Jika dia tidak melakukannya, Ban hanya akan berakhir seperti dirinya. Zivago meminta agar Ban meminta maaf dari lubuk hatinya kepada temannya itu. Zivago berkata bahwa itu adalah permintaan terakhir sebagai ayah untuk anaknya. Dan setelah itu Zivago mulai meninggal dunia. Kembali ke pertarungan Meliodas dan King. Mereka masih adu joto sambil ngoceh terus. King bisa membuat senjata maut dari setetes air. Hal itu menginspirasi Meliodas dan dia memadatkan kegelapan di tubuhnya menjadi bola kecil. Tak lama kemudian Jaina meminta mereka berdua untuk keluar. Setelah itu Jaina mengeluarkan mutiara raksasa yang berisi semua kekuatan Meliodas. Semua orang kagum dengan seberapa besar mutiara itu. Merlin mengatakan bahwa sangat sulit untuk memasukkan kekuatan Meliodas ke sana. Dan gak lama setelahnya Jaina mengeluarkan kekuatan Meliodas dari mutiara. Seketika itu juga langit menjadi gelap gulita. Dan ternyata semua kegelapan di langit itu adalah kekuatan Meliodas yang sesungguhnya. Meliodas pun segera menerima semua kekuatan itu. Dan setelah kekuatannya kembali, dia meminta Merlin mengirimkannya ke markas 10 perintah Tuhan. Merlin berkata bahwa dia butuh 10 detik untuk melakukan teleportasi. Kemudian butuh 10 detik lagi untuk melakukan teleportasi berikutnya. Artinya Meliodas akan berada di markas 10 perintah Tuhan selama 20 detik. Meliodas pun tidak mempermasalahkan hal itu karena dia hanya akan menyapa mereka. Sementara itu semua anggota 10 perintah Tuhan merasakan kekuatan dahsyat dari Meliodas. Dia berselang lama, Meliodas muncul di depan mereka. Galan langsung maju untuk menghabisi Meliodas. Namun Meliodas bisa mengajar habis-habisan iblis itu. Galan penasaran kenapa Meliodas bisa lebih kuat.
Kemudian Meliodas berkata bahwa dia hanya sedikit kembali seperti dulu. Dia pun mengajar Galan sampai babak belur. Puncaknya adalah Meliodas menarik pedangnya dan langsung menutupnya. Seketika itu juga tubuh Galan diterjang berbagai sayatan pedang. Iblis itu langsung jatuh tak berdaya. Meliodas menyapa Zeldris yang ternyata adalah saudara kandungnya. Meliodas mengatakan bahwa 10 perintah Tuhan tidak boleh melakukan hal macam-macam. Dia dan Seven Deadly Sins tidak akan segan melakukan pembantaian. Zeldris maju untuk menerjang, tetapi Meliodas langsung menghilang dengan bantuan Merlin. Mengetahui kekuatan Meliodas yang sudah bangkit, Zeldris memutuskan agar semua anggota 10 perintah Tuhan berpencar. Mereka harus terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan pergi ke seluruh penjuru Britania. Sebelum memulihkan diri, mereka bebas melakukan apapun demi menguasai Britania. Mereka pun langsung berpencar. Kembali ke Meliodas. Dia sudah memperkirakan bahwa 10 perintah Tuhan akan berpencar. Menurutnya dia lebih mudah mengalahkan mereka jika mereka terpisah. Gak lama kemudian semua yang berlatih sudah keluar dari gua. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Hawk ternyata juga sudah berlatih keras dan bertambah kuat. Dia memiliki tanduk dan telinga yang lebar. Ternyata dia bertarung melawan naga. Dia ditelan naga, tetapi selama di perut naga dia malah memakan isi perut naga. Setelah itu dia bisa menyemburkan api dari hidungnya. Kedua telinganya juga bisa digunakan untuk menjadi sayap. Hawk memeriksa kekuatan Gilthander dan Hauser. Memang benar bahwa kekuatan mereka meningkat tajam. Kemudian dia memindai Meliodas. Ternyata Meliodas menyentuh level 3200-an. Gilthander dan Hauser kaget dengan kekuatan Meliodas yang begitu banyak. Tetapi ternyata Hawk salah hitung. Dia tidak melihat nol terakhir di kekuatan Meliodas. Sehingga kekuatan Meliodas saat itu adalah 32.000. Mendengarnya, Hauser dan Gilthander langsung terkagum-kagum. Meliodas kemudian memutuskan bahwa mereka harus mencari Escanor. Menurutnya Escanor jauh lebih kuat daripada dirinya. Di tempat lain kehebohan terjadi. Banyak mayat yang bangkit dari kuburan dan menyebarkan teror. Ternyata pelakunya adalah anggota 10 perintah Tuhan, yaitu cewek bernama Maraskula. Dia membuka gerbang dunia kematian dan memberi kesempatan bagi mereka yang masih memiliki dendam. Dan salah satu dari arwah terbebas adalah arwah Elaine. Gadis itu bangkit dan menghebohkan semua peri di hutan. Namun Elaine justru membantai semua peri di sana. Dia tidak terima karena mereka semua bersenang-senang dengan Ban. Dia mengklaim bahwa Ban adalah miliknya seorang. Tempat lain, Ban dan Jericho baru saja menguburkan Zivago. Gak lama kemudian mayat seseorang bangkit dari kuburan dan mencoba menyerang Jericho. Ban langsung menghajar mayat itu. Beberapa saat kemudian sebuah portal muncul di belakang Jericho. Seseorang dari balik portal melancarkan serangan. Ban langsung menyingkirkan Jericho dan menerima serangan itu. Ternyata orang yang muncul di balik portal adalah Elaine. Setelah saling bertatapan selama beberapa saat, akhirnya mereka berdua berciuman. Setelah selesai ciuman, Elaine berkata bahwa dia merindukan Ban. Gak lama kemudian keduanya kembali berciuman. Melihat aksi mesra-mesraan itu, Jericho ngambek dan ngomelin mereka. Seketika itu Elaine melancarkan serangan ke arah Jericho. Gadis kecil itu pun berkali-kali menyerang, tetapi langsung dihentikan oleh Ban. Elaine bilang bahwa dia ingin membunuh semua orang yang bersama Ban. Karena Ban melindunginya, Elaine beralih mengejar Ban. Jericho sudah menghentikan Elaine, tetapi dia tidak bisa mendekat karena serangan Elaine. Ban dihajar habis-habisan oleh Elaine yang marah. Gadis itu murka karena Ban pergi berpetualang dengan Jericho. Padahal itu adalah impiannya. Sementara Jericho kembali berusaha menghentikan Elaine. Elaine bilang dia menghajar Ban karena berusaha melindungi Jericho. Setelah itu Jericho menerjang Elaine dan menahan tubuhnya di tanah. Ban memerintah Jericho menyingkir dan bilang kalau Elaine sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Jericho tidak peduli dan terus menahan tubuh Elaine. Dia bilang kalau Elaine mencintai Ban dan dia tidak mungkin menyakitinya. Elaine bilang kalau dia mencintai Ban. Jericho enggak mau kalah dan bilang kalau dia juga mencintai Ban. Malah Jericho bilang kalau gadis cebol berdada rata kayak Elaine gak bisa dibandingkan dengan dirinya. Waduh, body shaming banget nih cewek. Mentang-mentang gunung kembarnya emang gede. Setelah diceramai oleh Jericho, Elaine pun menangis. Dia meminta maaf karena sudah menunjukkan sisi kelamnya. Ban pun datang menghampiri buat mereka berdua. Lalu gak lama setelahnya, Galan dan Maraskula muncul di sana. Ban maju menghadapi mereka. Tapi Galan langsung membelah tubuh Ban menjadi dua. Namun gak perlu waktu lama, tubuh Ban kembali utuh dan bilang kalau dia ini abadi. Galan lalu menghajar kepala Ban sampai remuk. Menurut Galan gak mungkin orang masih bisa hidup kalau kepalanya hancur. Namun secara mengejutkan kepala Ban kembali utuh. Galan pun tertarik kepada Ban yang memberinya kesempatan menyerang balik. Ban pun memanfaatkannya. Dia mengaktifkan kekuatannya untuk menyedot semua kekuatan di sekitarnya.
Burung-burung mati dan berjatuhan di sana. Selain itu, Galan juga merasakan energinya terkuras. Setelah itu, Ban menghajar Galan habis-habisan tanpa ampun. Selesai dengan Galan, Ban berhadapan dengan Maraskula. Gadis iblis itu penasaran kenapa Ban tidak menyedot kekuatannya. Dia berasumsi kalau ada batasan kekuatan yang bisa diserap Ban. Namun Ban menjawab bahwa dia benci gadis seperti Maraskula sehingga ogah menyerap kekuatannya. Maraskula pun beraksi. Dia menyelimuti tubuh Ban dengan asap hitam. Menurutnya Ban sudah lulus ujian. Semua orang yang memandang Maraskula akan terbakar matanya jika dia tidak memiliki kepercayaan yang kuat. Kepercayaan itu bisa berupa iman kepada Tuhan atau kepercayaan terhadap seseorang. Ban tetap percaya kepada Elaine meskipun sudah melihat sisi buruk dari gadis itu. Setelah ngoceh panjang lebar, Maraskula bertanya bagaimana jika tubuh Ban ditinggalkan jiwanya. Gadis itu pun menepuk punggung Ban dan seketika itu juga jiwa Ban meninggalkan tubuhnya. Maraskula langsung menjerat jiwa Ban yang melayang di udara dan berniat memakannya. Namun Galan juga tertarik memakan jiwa itu. Mereka berdua pun berdebat. Sementara tubuh Ban hanya diam mematung. Akhirnya Galan berhasil menangkap jiwa yang melayang itu dan memakannya. Tak terima dengan hal itu, Jericho maju ingin membalas dendam. Namun ternyata tubuh Ban kembali bergerak. Dia menuju mencuri jantung dari kedua iblis dan langsung menghancurkannya. Kedua iblis terkejut dan tidak sempat melakukan apa-apa. Memanfaatkan itu, Ban membawa Elaine dan Jericho kabur meninggalkan area sana. Sementara itu kedua iblis beruntung karena jantung mereka ada lebih dari satu. Mereka semua yang terluka pun hanya bisa terdiam melihat Ban kabur. Ternyata alasan Ban bisa selamat adalah karena jiwa Zhivago menyelamatkan Ban. Saat jiwa Ban nyaris tertangkap, jiwa Zhivago menyingkirkan jiwa Ban, sehingga jiwa Ban bisa kembali ke tubuhnya. Ban sempat menolak pertolongan Zhivago. Menurut Ban, jika Zhivago dimakan, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan putranya. Namun Zhivago mengatakan bahwa Ban juga termasuk anaknya yang berharga, sehingga dia akan melindunginya. Dan akhirnya jiwa Zhivago berhasil dimakan oleh Galan. Saat sudah jauh dari para iblis, Ban yang terluka langsung jatuh terkapar. Dia meminta Jericho membawa Elaine pergi. Tetapi Elaine bersikeras agar Jericho membawa Ban pergi. Dia bilang bahwa dia bisa kembali hidup karena sihir si iblis. Dia pasti akan segera mati setelah sihir itu menghilang. Tetapi Ban tetap bersikeras agar Jericho pergi membawa Elaine. Muak dengan adu bacot itu, Jericho memanggul mereka berdua sekaligus. Dia pun pergi membawa tubuh Ban dan Elaine sambil bilang bahwa mereka berhutang budi kepadanya. Di sisi lain, Dreyfus sedang berjalan di sebuah kota. Maksudnya Fraudin di tubuh Dreyfus. Ya udah, kedepannya Mimin sebut Dreyfus ini Fraudin aja karena emang si iblis udah berkuasa penuh atas tubuh Dreyfus. Nah, Fraudin dihadang oleh cewek bernama Deldray. Dia adalah anggota dari 7 bintang langit biru pimpinan Denzel. Kemudian Fraudin langsung berpikir bahwa Denzel sudah mulai beraksi. Fraudin berniat membunuh Deldray, tetapi gadis itu bilang Fraudin tidak akan mengetahui rencana Denzel jika ia dibunuh. Fraudin kemudian bilang dia akan tahu setelah memakan jiwa Deldray. Dia pun melancarkan tinju, namun tinju itu justru memukul wajahnya sendiri. Ternyata Deldray sudah mengaktifkan sihir Love Drive-nya. Siapa saja tidak akan bisa melukainya setelah terkena sihir itu. Malahan yang terkena sihir bakal jatuh cinta dan akan melindunginya. Fraudin mencoba melepaskan sihir itu tetapi tetap tidak bisa. Dia malah mengatakan kalau dia mencintai Deldray. Saat itu seseorang melancarkan panah ke arah Deldray dan Fraudin langsung menahan serbuan panah itu. Tetapi salah satu panah berhasil menggores tubuh Deldray. Gadis itu bilang kalau Fraudin sempat ragu-ragu. Deldray pun memperkuat sihirnya. Dia mencium Fraudin untuk memperkuat pengaruh sihirnya. Dan tak lama kemudian serangan muncul dari arah lain. Fraudin segera menangkis arah itu. Dia mengancam akan meratakan seisi kota jika ada yang melukai Deldray. Setelah itu bocah tengil dengan anak panah bernama Aldren muncul di atas gedung. Karena mangkel, Fraudin melompat untuk menghajar Aldren. Namun mas-mas berkumis mendorong Aldren dan menahan serangan Fraudin. Terjangan Fraudin itu sukses menghancurkan separuh gedung tersebut. Si mas-mas berkumis kemudian bertanya apakah Deldray mau menikahinya. Mendengar itu Fraudin marah. Dia tidak akan menyerahkan Deldray ke cowok lain. Mas-mas berkumis itu pun langsung menghajar Fraudin sampai keok. Adegan berganti ke Jericho yang semakin kelelahan menggotong Ban dan Elaine. Dia ambruk karena kepayahan, tetapi mencoba bangkit kembali. Mendadak dari belakang muncul batu raksasa yang muncul ke arah mereka. Beruntung batu itu menghantam tanah di samping Jericho.
Ternyata pelaku aksi itu adalah Galan. Kesal karena pukulannya meleset, dia melakukan pukulan lagi. Batu yang dia pukul melesat jauh ke depan mengincar Jericho dan dua orang yang dia gendong. Jericho menghindari batu itu, tetapi batu itu berubah arah dan melesat ke arahnya. Jericho melempar tubuh Ban dan Elaine, kemudian menahan terjangan batu dengan pedangnya. Dia berkata bahwa jangan meremehkan orang yang ingin menjadi kesatria kudus. Batu itu pun hancur. Ban meminta Jericho meninggalkannya karena yang diincar pada iblis adalah dirinya. Namun Jericho berkeras hati untuk menyelamatkan mereka. Dia berkata jika Ban dan Elaine mudah putus asa, maka dia akan menjadi orang yang tidak menyerah. Elaine pun berterima kasih kepada gadis itu. Namun tiba-tiba batu besar kembali muncul dan menerjang tanah di belakang mereka. Mereka bertiga pun jatuh ke sebuah jurang. Untungnya Elaine sempat menggunakan sihir untuk meredam benturan keras ke tanah. Mereka semua mendarat di sebuah ngarai yang panjang, kemudian berniat untuk menemukan tempat persembunyian. Setelah itu mereka bersembunyi di sebuah gua yang ada di ngarai itu. Di dalam gua ternyata ada sebuah bar yang dikelola oleh mas-mas kurus kering dan berkumis. Jericho kaget ada sebuah bar di dalam gua. Setelah itu dia bilang kalau nggak mau minum-minum, tetapi ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Si mas-mas kerempeng pun merasa nggak asing dengan Ban. Pas dia melihat baik-baik, dia langsung tahu identitas Ban. Jericho bilang bahwa Ban merupakan anggota Seven Deadly Sins. Si mas-mas kerempeng langsung ketakutan dan bertanya apakah Jericho adalah kesatria kudus yang memburu Seven Deadly Sins. Jericho kemudian bilang bahwa Seven Deadly Sins udah nggak diburu lagi. Bahkan mereka sudah dianggap sebagai pahlawan. Gak lama kemudian Ban sempat sadarkan diri dan dia kaget melihat si pria kerempeng. Ban mengomentari kumis dari para pria kurus itu. Gak lama kemudian si kerempeng menyembunyikan mereka bertiga di sebuah ruangan. Tak lama kemudian Galan dan Maraskula sampai di sana. Galan bilang sedang mencari orang-orang yang bersembunyi di sana. Tetapi karena mencium sesuatu yang lezat, Galan untuk sesaat gak peduli dengan 3 orang yang dicari. Galan tertarik dengan miras yang ada di bar itu. Pas mencobanya, dia kaget bukan main karena miras sudah berkembang sangat hebat selama 3000 tahun. Dia pun mabuk-mabukan di bar itu. Maraskula pun mencoba miras itu dan setuju kalau miras udah berkembang selama 3000 tahun. Dia pun ikut pesta miras dengan Galan dan menatap si kerempeng dengan menganggapnya lulus ujian. Dia bilang bahwa setelah menaklukkan Britania dan membunuh semua orang, si kerempeng bakal diampuni. Gak lama kemudian Galan mengajak si kerempeng untuk bermain. Ternyata dia udah tahu kalau Ban, Elaine, dan Jericho bersembunyi di balik pintu. Tetapi karena suasananya hatinya lagi baik, Galan mau bermain dengan si kerempeng. Kalau si kerempeng menang permainan, dia bakal mengampuni mereka semua. Jika si kerempeng kalah, maka Galan bakal membunuh mereka. Si kerempeng bilang kalau dia nggak jago gelut, tetapi jago dalam permainan. Dia pun setuju untuk bermain. Galan lalu memperingatkan bahwa si kerempeng nggak boleh kabur atau berbohong. Karena jika melakukannya, maka otomatis si kerempeng bakal jadi batu. Hal itu juga berlaku bagi Galan sendiri. Kemudian Galan bilang bahwa permainan yang dia maksud adalah saling menyerang sampai ada yang mati. Si kerempeng pun kaget pas tahu permainannya. Si kerempeng lalu bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak mau main. Galan pun bilang dia bakal langsung membunuh mereka. Galan kemudian nepuk pundak si kerempeng, tetapi si kerempeng langsung jatuh dan pingsan. Akhirnya Galan dan Maraskula nungguin si kerempeng sadar agar bisa memulai permainan. Sayangnya si kerempeng pingsan lama banget, bahkan sampai matahari muncul. Sambil nunggu si kerempeng sadar, Galan tertarik dengan sebuah kapak emas yang ada di sana. Dia mencoba mengangkat kapak itu, tapi ternyata sangatlah berat. Dia komplain karena gagang kapak terlalu pendek buat diangkat pakai 2 tangan. Kemudian secara mengejutkan si kerempeng bangun. Dia bilang kalau kapak itu memang harusnya dipegang oleh 1 tangan. Menariknya tubuh si kerempeng udah nggak kerempeng lagi. Perlahan-lahan tubuhnya membesar dan penuh otot kayak Master Corbuzier. Lanjut. Dia pun mengangkat kapak emas dengan 1 tangan tanpa kesusahan. Karena tubuhnya makin besar, bajunya robek-robek dan tato bergambar singa terlihat di punggungnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Escanor, sang anggota Seven Deadly Sins. Dengan sekali tebasan, Escanor berhasil membelah tubuh Galan di depannya. Maraskula pun terkejut dengan kekuatan dahsyat Escanor. Tetapi menurut Maraskula, serangan seperti itu nggak bisa membunuh Galan. Tubuh Galan pun bersatu kembali dan dia segera bangkit. Sementara itu Escanor bilang emang nggak mau langsung membunuh Galan. Kalau dia membunuh Galan, permainan nggak bakal seru.
Galan pun bilang kalau kesalahan besar Escanor gak langsung membunuhnya. Setelah itu Galan mengaktifkan kekuatan supernya. Dia menaikkan kekuatannya menjadi ke level 40.000. Galan sendiri sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya itu untuk menghadapi Meliodas, tetapi dia juga ingin menggunakannya buat ngasih pelajaran sama Escanor. Melihat Galan yang udah tubuh gede dan kuat, Escanor gak khawatir sama sekali. Dia yang udah berubah jadi super kekar hanya enteng melihat Galan. Gak lama kemudian Galang menebaskan senjata ke arah Escanor. Terjangan dahsyat terjadi sampai-sampai tempat itu meledak berkeping-keping. Di tempat lain Merlin merasakan kekuatan dahsyat yang muncul. Dia langsung memberitahu Meliodas bahwa lokasi Escanor sudah ditemukan. Mereka pun bergegas menuju ke arah asalnya ledakan tenaga itu. Sementara Escanor cuma berdiri diam saat terkena tebasan senjata Galan. Serangan dahsyat itu ternyata hanya sedikit melukainya. Galan pun terkejut karena serangan pamungkasnya nggak berefek apa-apa. Melihat seberapa kuat Escanor, Marascula menyarankan Galan buat mundur. Tetapi Galan sudah berjanji untuk menyelesaikan permainan. Setelah itu Escanor bersiap untuk melakukan serangan balasan. Escanor mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Tubuhnya juga menjadi lebih kekar dan bertambah gede. Melihat ancaman itu, Galan ketakutan dan berniat kabur. Dan saat itu juga dia terkena kutukannya sendiri. Tubuhnya langsung berubah menjadi batu. Permainan pun selesai dengan Escanor sebagai pemenangnya. Setelah itu Escanor memberi dua pilihan kepada Marascula antara lari atau mati. Namun Marascula sangat pede dengan kekuatannya. Dia mengaktifkan sihirnya dan menyelimuti Escanor dengan asap. Marascula menepuk punggung Escanor. Kemudian jiwa pria kekar itu meninggalkan tubuhnya. Marascula langsung menelan jiwa tersebut. Namun gak lama kemudian tubuh Marascula mulai terbakar. Hanya perlu waktu beberapa saat saja jiwa Escanor membakar keseluruhan tubuh Marascula. Tubuh cewek itu pun remuk terbakar dan jatuh ke jurang. Setelah membakar habis tubuh sang iblis, jiwa Escanor kembali ke tubuhnya. Jericho nggak percaya kalau Escanor menghabisi dua iblis seorang diri. Setelah itu Escanor bilang ingin bertanya sesuatu kepada Ban. Tetapi karena hari masih siang, dia buru-buru pergi dari sana. Malam harinya Escanor kembali menemui Ban, Elaine, dan Jericho. Ternyata Escanor punya kondisi yang menarik. Tubuhnya akan menjadi kurus kerempeng saat malam, tetapi akan sangat kekar dan besar di siang hari. Escanor adalah orang paling kuat sekaligus orang paling lemah yang pernah ada. Escanor kemudian bertanya seperti apa kondisi Merlin. Namun Ban bilang bahwa dia berpisah dengan Seven Deadly Sins di Lyonesse. Gak lama kemudian King muncul di sana dan dia terkejut melihat Escanor. Tapi dia juga lebih terkejut saat melihat Elaine ada di sana. Di sisi lain Fraudin dibawa ke sebuah menara yang disegel dengan sihir Perfect Cube. Dia berhadapan dengan Denzel yang ternyata adalah adik dari Beltra Lyonesse. Ternyata semenjak Beltra mendapatkan penglihatan mengenai perang suci, Denzel diasingkan ke menara itu. Di sana dia bisa dengan leluasa mempelajari iblis dan mengambil langkah jika klan iblis bangkit. Di menara itu akhirnya duel antara Denzel dan Fraudin pun terjadi. Fraudin bertanya apakah Denzel tidak ragu melukai tubuh Dreyfus. Denzel menjawab bahwa Dreyfus pun tidak akan keberatan jika harus berkorban demi mengalahkan iblis. Dia akan terkurung di sana dan harus berduel sampai mati. Sementara itu Dreadly, Aldrin, dan si pria kumisan bernama Wayo menjaga bola sihir penahan Perfect Cube. Mereka mulai bosan karena sudah terlalu lama berjaga. Mereka sebenarnya ingin pergi ke sebuah pertarungan di kota Faisal. Dan gak lama kemudian pria bernama Doggett datang. Dan ternyata adalah orang yang bertugas menggantikan Dreadly dan yang lainnya untuk menjaga bola sihir. Dreadly pun menyerahkan bola sihir dan dia bersama 3 rekannya langsung pergi menuju kota Faisal. Namun ternyata Doggett justru melakukan absolute cancel sehingga membuka Perfect Cube. Dia pun masuk ke menara tempat Fraudin bertarung. Ternyata sosok yang menyerupai Doggett adalah salah satu klan iblis bernama Greyroth. Sementara itu Dreadly dan teman-temannya kaget karena bertemu dengan Doggett di jalan. Mereka pun panik dan bergegas kembali ke menara. Setibanya di sana Fraudin sudah bebas bersama iblis lainnya yaitu Greyroth. Dreadly mencoba menahan Fraudin dengan sihir Love Drive-nya tetapi bisa ditangkis dengan mudah oleh Fraudin. Absolute Cancel sudah mematahkan sihir cinta Dreadly. Dia melanjutkan langkah meninggalkan mereka semua. Dan sebelum berjalan lebih jauh, dia bilang bahwa dia bukanlah anggota resmi 10 perintah Tuhan. Dia hanyalah pengganti. Anggota terakhir 10 perintah Tuhan sudah menghilang secara misterius selama ribuan tahun. Namun saat pertarungan di Lyonesse, Fraudin mendeteksi keberadaan anggota terakhir itu.
Dan menurut Fraudin, anggota terakhir dari 10 perintah Tuhan adalah Grouther, si tanpa emosi. Di tempat lain, Escanor mengajak Ben, Elaine, Jericho, dan King pergi ke kota Faisal untuk mengantar miras. Sepanjang perjalanan, Elaine dan King ngobrol panjang lebar tentang apa yang sudah terjadi. Elaine bisa membaca pikiran King bahwa dia sedang mikirin dia nih. King sendiri ternyata tidak bisa melakukan hal semacam itu meski dia adalah Raja Peri. Bahkan dia juga merasa peri gagal karena tidak memiliki sayap. Di sisi lain, festival pertarungan Faisal sudah diselenggarakan. Ternyata penyelenggara turnamen itu adalah 2 anggota dari 10 perintah Tuhan. Mereka berniat untuk melakukan pembantaian dan melahap jiwa-jiwa peserta. Ternyata jumlah yang ikut turnamen itu melebihi yang mereka duga. Dan kedua iblis semakin bersemangat. Para peserta harus melewati labirin besar untuk sampai ke sebuah batu besar. Selama di labirin, berbagai halangan dan rintangan akan dihadapi para peserta. Dan ternyata Diane dan temannya yaitu Matrona juga ikut ke festival itu. Pada suatu kesempatan, Diane terpisah dengan Matrona karena terpengaruh oleh jamur ilusi. Diane pun berbelanja sendirian melintasi labirin yang sangat berbahaya. Di suatu tempat dia bertemu dengan Elizabeth dan Hawk yang ternyata juga ikut festival itu. Awalnya Diane tidak percaya dengan Elizabeth. Tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah menghabiskan waktu bersama di sepanjang labirin, mereka menjadi semakin akrab. Di suatu tempat mereka bertemu dengan Gil Thunder dengan Hauser. Menurut 2 cewek itu, mereka terpisah dengan anggota Seven Deadly Sins yang lainnya karena sebuah jebakan. Tak lama kemudian, monster-monster muncul dari tanah. Gak lama kemudian muncul mas-mas terbang yang menyelamatkan mereka. Namun belum sempat berkenalan, mas-mas itu langsung pergi menjauh. Sementara itu, Meliodas bersama Arthur malah memasak daging monster di salah satu lokasi labirin. Ternyata masakan Arthur sangatlah enak, sehingga Meliodas memintanya menjadi koki di kedai topi babi. Gak lama kemudian Ban muncul dan bilang kalau dia mau jadi koki lagi. Meliodas yang melihat munculnya Ban langsung bersemangat. Mereka melakukan ritual seperti biasanya ketika bertemu, yaitu saling adu jotos. Ternyata dengan sekali jotos saja Meliodas bisa melempar Ban sampai merembukan dinding labirin. Setelah itu mereka berdua adu panco. Meski Meliodas sudah memiliki kekuatannya lagi, tetapi Ban bisa mengalahkan Meliodas dengan cepat. Menurutnya kunci adu panco adalah kecepatan dan bukan kekuatan. Ban kemudian mengatakan kalau dia bersama King dan Escanor sedang mengantar miras ke Faisal, dan akhirnya terpaksa ikut festival itu. Ban juga berkata bahwa Elaine sudah hidup lagi. Gak lama kemudian Ban meminta maaf karena sudah berniat membunuh Meliodas. Seperti biasa, Meliodas gak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia lalu mengajak Ban untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang lain. Ban pun setuju dengan Meliodas. Mereka kemudian melancarkan serangan dahsyat yang mampu menjebol labirin dan menciptakan lubang besar. Dengan lubang yang diciptakannya itu, mereka bisa bergabung dengan kelompok Elizabeth. Di sana ternyata banyak orang yang sudah berkumpul, seperti Matrona, King, Elaine, Jericho, Hendrickson, dan lain-lainnya. Namun mereka terkejut saat melihat 2 orang yang ada di atas batu. Keduanya adalah anggota dari 10 perintah Tuhan. Mereka berdua adalah Gloxinia dan Droll. Mereka langsung mengaktifkan sebuah arena. Pertarungan pun segera dimulai antara para peserta. Gloxinia kemudian mengaktifkan sihirnya yang berupa akar-akar berduri untuk membunuh semua peserta yang masih ada di labirin. Melihat kemampuan Gloxinia, King sangat terkejut. Ternyata Gloxinia adalah seorang peri. Bahkan bukan sembarangan peri, namun dia adalah sang raja peri pertama. King tidak mengerti karena Gloxinia sudah dibunuh Raja Iblis ratusan tahun yang lalu. Gloxinia kemudian menjawab bahwa jika King ingin tahu semuanya, dia harus memenangkan turnamen. Para peserta pun dibagi menjadi 16 tim. Masing-masing tim berdiri dari 2 orang. Dan setelah semua tim terbentuk, pertarungan pun segera dimulai. Masing-masing dari tim bertarung dan mencoba mengalahkan satu sama lain. Escanor yang krempeng harus ketiban sial karena satu tim dengan Hawk. Pada suatu kesempatan, mereka harus duel dengan Grouther yang satu tim dengan Jericho. Escanor si krempeng jelas gak berguna di malam hari. Dia dengan mudah terkena sihir pikiran dari Grouther. Escanor pun mengingat masa lalunya. Escanor merupakan pangeran dari sebuah kerajaan. Ayah dan ibunya ingin dia menjadi anak yang kuat, tetapi fisiknya malah lemah dan krempeng. Suatu ketika dia menerima kutukan dan menjadi sangat kuat di siang hari. Karena dianggap monster, dia akhirnya diburu oleh pasukan kerajaan. Escanor kemudian melarikan diri. Di suatu siang dia bertemu dengan cewek cakep yang langsung membuatnya jatuh cinta. Cewek itu adalah Merlin. Setelah itu dia bergabung dengan Seven Deadly Sins. Grouther memanipulasi memori Escanor. Di ingatan palsu itu, Merlin menolak mentah-mentah cinta Escanor.
Namun pada saat itu secara mengejutkan Escanor bisa lepas dari ilusi Gowther. Malahan tubuhnya menjadi kekar dan berotot seperti saat siang. Ternyata ilusi matahari yang diciptakan oleh Gowther sukses mengaktifkan kekuatan Escanor. Escanor yang berubah menjadi besar dan kuat memanggil kapak saktinya. Dengan kekuatannya dia bersiap melakukan serangan pamungkas. Gowther juga bersiap melakukan serangan dahsyat kepada Escanor. Keduanya pun saling melempar serangan. Getaran dahsyat terjadi saat serangan Escanor menerjang targetnya. Saat ledakan selesai, Gowther bersorak karena menang. Serangannya tepat menerjang tubuh Escanor. Si pria kekar pun ambruk dan kembali menjadi kerempeng karena efek ilusi matahari sudah hilang. Namun ternyata sejak awal Escanor tidak menargetkan Gowther. Serangan dahsyatnya telah menerjang Gloxinia dan Droll, sehingga dua anggota 10 perintah Tuhan itu mampus tak berdaya. Meliodas langsung turun ke tempat Gloxinia dan Droll jatuh babak belur. Ternyata mereka berdua masih hidup meski terluka parah. Saat itu Meliodas langsung menghajar mereka berdua. Sementara itu para peserta yang masih hidup langsung diteleportasikan oleh salah satu dari mereka ternyata penyihir. Mereka semua langsung mendarat di Lyonesse dengan aman. Di pertarungan Meliodas jelas sangat unggul dan membantai dua klan iblis tersebut. Meski begitu Meliodas masih menahan setiap serangannya. Dia masih ragu untuk menghabisi dua orang yang pernah menjadi temannya itu. Ternyata mereka semua pernah berjuang bersama melawan Raja Iblis di masa lalu. Namun karena berbagai keadaan, Gloxinia dan Droll malah berpaling dan bergabung ke klan iblis. Gloxinia menggunakan sihir perinya untuk memperkuat Droll. Meski begitu, kekuatan Meliodas sangatlah dahsyat dan mampu mengajar mereka berdua tanpa ampun. Meliodas ga yusei desu. Giga Crush. Kamitsugiri. Meliodas hampir mengeksekusi mereka berdua. Namun mendadak semua anggota lain dari 10 perintah Tuhan muncul di sana. Semuanya kecuali Galan yang sudah menjadi batu. Ternyata Marascola berhasil selamat dari api yang membakar tubuhnya. Meliodas pun langsung berduel dengan Zeldris. Dengan sekali serangan, Zeldris berhasil menebas tangan Meliodas. Namun Meliodas juga berhasil memukul Zeldris sampai terpental mundur. Dia mencoba mendapatkan kembali lengannya dengan sihir iblisnya. Namun Zeldris berhasil menahannya sepanjang waktu. Akhirnya duel dahsyat antara Meliodas melawan 9 iblis pun terjadi. Meliodas bisa mengatasi setiap serangan sekaligus melancarkan serangan balik. Namun sehebat apapun Meliodas, dia tetap kewalahan menghadapi semua iblis seorang diri. Seiring pertarungan berjalan, dia menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Dia mulai tertekan dan habis-habisan dihajar semua iblis di sana. Meliodas jatuh tak berdaya dengan luka di sekujur tubuh. Namun sebenarnya memang itulah tujuannya. Dia menyimpan semua serangan iblis yang tertuju kepadanya. Untuk membalikan serangan itu, dia bangkit dan menghimpun semua serangan yang sudah diterima. Tornado cahaya muncul di sekitarnya dan membuat semua iblis panik. Meliodas akan melakukan serangan dahsyat seperti yang terjadi di Danafor beberapa tahun lalu. Namun saat Meliodas melancarkan serangannya, tiba-tiba seseorang muncul dan menahan tangannya. Semua energi dahsyat di sekitar Meliodas langsung lenyap tak berbekas. Meliodas pun ambruk tak berdaya. Si pria berambut putih yang muncul itu langsung menginjak dada Meliodas. Orang itu adalah Estarossa, anggota 10 perintah Tuhan yang selama ini berdiam diri. Estarossa bertanya kepada Meliodas, kapan dia akan mengkhianati Seven Deadly Sins seperti dia mengkhianati 10 perintah Tuhan di masa lalu. Menurut Estarossa, Meliodas adalah anggota terbaik 10 perintah Tuhan. Kekuatannya sangat dahsyat dan dia menjadi idola bagi seluruh klan iblis. Bahkan kekuatan Meliodas sampai membuat klan Dewi ketakutan. Meliodas bisa membantai Dewi hanya dengan satu serangan. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Meliodas adalah kandidat terkuat Raja Iblis berikutnya. Namun pada suatu ketika Meliodas berkhianat dan menghancurkan dunia iblis. Dia menghilang begitu saja. Setelah itu memanfaatkan lemahnya dunia iblis. Klan Dewi turun dan melakukan pembantaian. Menurut Estarossa, Meliodas adalah penyebab perang besar pada 3000 tahun yang lalu. Marascola meminta Gloxinia untuk menyembuhkan tubuhnya yang gosong. Setelah tubuhnya kembali menjadi cewek cantik, dia maju ke sebelah Estarossa. Dia mau melahap jiwa Meliodas karena kesal dengan anggota Meliodas. Tanpa basa-basi, Marascola langsung mengeluarkan jiwa Meliodas. Namun sebelum dia memakannya, Ban muncul dan mencabut semua jantung Marascola.
Dia pun menghancurkan semua jantung itu. Ban mendekati Meliodas yang terkapar. Meliodas mengomeli Ban yang kembali ke sana. Dia menyebut Ban bodoh, tapi Ban juga menyebut Meliodas bodoh. Menurut Ban, takdir dua orang bodoh memang selalu disatukan di situasi seperti itu. Melihat Marascula mati, Estarossa malah berterima kasih kepada Ban. Estarossa emang sudah mangkel sama Marascula yang seenaknya mengambil jiwa kakaknya itu. Gak butuh waktu lama, Estarossa langsung menikam jantung Meliodas. Ban mencoba menghentikan Estarossa, namun dia bukan lawan bagi sang iblis. Estarossa mengatakan bahwa klan iblis memiliki 7 jantung. Dan satu persatu jantung Meliodas ditikam oleh Estarossa. Ban yang berteriak sedari tadi tidak memberi efek sama sekali. Akhirnya Estarossa menikam jantung terakhir dari kakaknya tersebut. Meliodas pun terbunuh. Meliodas. Tak lama setelahnya, Estarossa meledakkan tubuh Ban. Setelah kematian Meliodas, semua anggota 10 perintah Tuhan langsung menyebar ke sepenjuru Britania. Mereka melakukan teror dari waktu ke waktu. Akhirnya Britania berhasil mereka kuasai. Beberapa waktu kemudian, semua anggota Seven Deadly Sins menyebar ke sepenjuru Britania untuk melawan para iblis. Pertempuran terjadi di berbagai penjuru negeri. Meski begitu, Merlin justru mengurung diri di labnya. Grouther juga ditahan karena dipercaya menjadi anggota 10 perintah Tuhan. Sementara itu, Elizabeth meneruskan bisnis kedai topi babi milik Meliodas. Kedai topi babi menjadi sangat ramai karena itu satu-satunya hiburan bagi para warga di tengah kondisi yang mengerikan. Saat para pelanggan mabuk-mabukan di sana, mereka bergosip tentang seorang pria berzirah perak yang berkeliaran. Sementara itu ternyata Elizabeth berhasil menyembuhkan semua luka di tubuh Meliodas, tetapi tidak bisa membangunkannya. Semenjak pertarungan terakhir, Meliodas tidak pernah membuka matanya. Elizabeth menjaganya sepanjang waktu di kedai topi babi. Meski sudah mencoba berbagai cara, Elizabeth tidak bisa membangkitkan Meliodas. Pada suatu ketika saat kedai tidak ada orang, kesatria berzirah perak muncul di sana. Kesatria itu bilang bahwa Elizabeth sudah tumbuh menjadi gadis cantik. Dan ketika kesatria itu membuka helmnya, ternyata dia adalah Zaratras, sang kesatria kudus yang agung sudah tewas terbunuh. Ternyata sihir Marascula juga mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Zaratras ingin membalas dendam kepada Dreyfus dan Hendrickson. Tapi dia tahu kalau mereka berdua dikendalikan oleh iblis. Zaratras kemudian ingin bertemu dengan Meliodas. Tetapi Elizabeth berkata bahwa Meliodas tidak pernah bangun setelah pertarungan terakhirnya. Mereka pun pergi ke kamar di mana Meliodas dibaringkan. Zaratras mengagumi kemampuan Elizabeth yang bisa menyembuhkan semua luka di tubuh Meliodas. Namun Elizabeth sendiri kecewa karena tidak bisa membuat jantung Meliodas berdetak. Kemudian Zaratras membuat ramuan dari berbagai bahan. Dia mengoleskan hasil ramuannya ke tubuh Meliodas. Dia menginjak Elizabeth dan Hawk untuk melihat ke memori Meliodas dengan sebuah ritual. Mereka bertiga terlempar ke masa lalu ketika Danavor hancur berkeping-keping. Pada saat itu Raja Baltra dan pasukannya sampai di Danavor yang hancur. Di sana mereka bertemu Meliodas yang merangkak keluar dari lubang. Zaratras di masa itu langsung mendekati Meliodas mencoba membantunya. Ternyata Meliodas waktu itu melindungi bayi perempuan yang ternyata adalah Elizabeth. Mereka akhirnya dibawa ke Lyonesse. Zaratras berkata pada Meliodas bahwa Raja Baltra memiliki kemampuan melihat masa depan. Baltra juga mengangkat Elizabeth menjadi putri ketiganya. Meliodas menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu dia harus menjadi kesatria kudus. Zaratras yang awalnya menertawakan niat Meliodas tersebut, namun setelah kalah duel dengannya, Zaratras pun menjadikannya Meliodas kesatria kudus atas rekomendasinya. Setelah menjadi kesatria kudus, Meliodas ditugaskan untuk melindungi keluarga kerajaan. Dengan begitu Meliodas bisa menghabisi waktu dengan Elizabeth kecil. Mereka berdua sangat akrab dari waktu ke waktu. Pada suatu ketika, Raja Baltra mendapat penglihatan tentang 10 tahun perintah Tuhan. Raja juga mengatakan bahwa ada kelompok bernama Seven Deadly Sins yang akan melawan 10 perintah Tuhan. Tak lama kemudian, Merlin datang menemui Meliodas dan Raja. Dia berkata bahwa Merlin dan Meliodas akan menjadi anggota Seven Deadly Sins. Kemudian Meliodas bertekad untuk mengumpulkan 5 anggota lainnya. Tak lama kemudian, Zaratras, Elizabeth, dan Hawk kembali ke kesadaran masing-masing. Saat itu Elizabeth sangat yakin bahwa suatu saat Meliodas akan bangkit dari kondisinya. Sementara itu kesadaran Meliodas ternyata terjebak di sebuah ruangan gelap yang penuh energi hitam. Dia berbincang dengan sesuatu yang telah memberinya kutukan. Suara misterius itu bilang bahwa hanya ada 2 pilihan yang bisa dilakukan Meliodas untuk terbebas dari kutukan. Pilihan itu adalah antara memusnahkan 10 perintah Tuhan atau mati. Tetapi kutukan itu malah membuat Meliodas bisa bangkit berulang kali. Sosok raksasa yang muncul dalam bentuk bayang-bayang di depan Meliodas.
Dia meminta Meliodas meluapkan semua emosinya agar sosok itu menjadi jauh lebih kuat. Dengan begitu Meliodas akan semakin dekat menjadi iblis paling mengerikan seperti dulu. Lebih lanjut lagi, sosok raksasa itu menyebut Meliodas sebagai anaknya. Meliodas pun terbawa emosi, kemudian maju untuk menerjang sosok itu. Di sisi lain, para iblis telah mengepung kerajaan Liones. Semua pasukan di Liones tak berdaya menghadapi gempuran para iblis. Satu-satunya orang yang bisa bertahan dan melawan adalah sang dosa keangkuhan, yaitu Escanor. Dia berhasil melawan tekanan energi dari Estarossa dan berhadapan-hadapan dengannya. Estarossa menerjangkan pukulannya sehingga Escanor jatuh ke bawah menghancurkan tebing kastil. Belum selesai di sana, Estarossa muncul di hadapan Escanor dan menendangnya sekuat tenaga. Namun tak lama kemudian cahaya keemasan muncul di atas Estarossa. Escanor terbangkit dan menerjangkan tinjunya. Menerima serangan itu, Estarossa terpental mundur dan jatuh berlutut tak berdaya. Estarossa bangkit dan berkata akan bertarung dengan serius. Dia menarik senjata dari dadanya dan siap melanjutkan pertarungan. Escanor menebas tubuh Estarossa, tetapi yang terluka justru tubuh Escanor. Ternyata Estarossa memiliki sihir full counter seperti Meliodas, tetapi hanya berlaku untuk serangan fisik. Dia menciptakan bola matahari yang sangat besar. Serangan itu sukses membuat Estarossa terpental sangat jauh dan jatuh ke sebuah danau. Seketika itu juga danau menjadi kering kerontang. Escanor muncul di sana dan berniat melakukan serangan pamungkas. Dia menciptakan matahari di atas tangannya dan siap menerjang Estarossa. Namun Estarossa menyelimuti matahari di atas Escanor dengan kegelapan untuk menahannya. Seketika itu juga Escanor menerjangkan bola mataharinya ke Estarossa. Mencoba menyelamatkan kakaknya, Zeldris melesat ke belakang Estarossa. Namun hal itu malah membuatnya ikut terseret terjangan bola matahari. Mereka berdua terpental ratusan kilometer jauhnya. Sementara itu Denzel juga menghadapi Derieri. Dia melakukan ritual pemanggilan Dewi. Salah satu dari Dewi klan muncul dan masuk ke tubuh Denzel. Sang Dewi pun langsung bertarung dengan Derieri. Awalnya sang Dewi unggul dan bisa membuat Derieri terdesak. Namun akhirnya Derieri menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Dalam sekejap dia membunuh sang Dewi beserta Denzel. Di tempat lain, babi raksasa yang membawa kedai topi babi dikepung iblis. Zaratras mengejar iblis-iblis itu dengan kekuatannya. Namun dia tidak berkutik ketika Derieri dan Monspet muncul di hadapannya. Sang kesatria kudus agung itu dengan mudah dibantai. Namun secara mengejutkan Elizabeth mengeluarkan sihir dewinya. Dia berhasil menghentikan Derieri yang hendak membunuh Zaratras. Derieri pun langsung menyerang Elizabeth. Namun sebelum pukulannya menerjang Elizabeth, seseorang muncul menghentikannya. Dia adalah Meliodas yang sudah bangkit. Sate. Dengan sekali pukulan dia berhasil melumpuhkan Derieri. Monspet pun pergi untuk mengejar tubuh Derieri yang terpental jauh. Namun beberapa saat kemudian Derieri muncul dan menghadang babi raksasa sampai oleng. Meliodas langsung melompat dan mengejar Derieri. Mereka berdua pun melakukan pertarungan tak seimbang. Meliodas tampak bermain-main sementara Derieri sangat kewalahan. Sampai akhirnya Derieri menerjang ke arah Meliodas dan melakukan rencananya. Monspet muncul dari atas dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang Meliodas beserta Derieri. Jauh sebelum Derieri menyerang babi, dia sudah mengatur siasat dengan Monspet. Dia meminta Monspet melakukan serangan maut saat dia dan Meliodas bertarung. Menurut Derieri, dia pasti bisa bertahan dari serangan itu. Namun Meliodas punya rencana lain. Dia menerjang Derieri ke arah Monspet. Dia membalikan sihir dahsyat itu ke arah Monspet dan Derieri. Mereka berdua pun lenyap diterjang sihir dahsyat. Kembali ke Liones, Fraudin dan Greyrod telah menguasai kerajaan. Dengan sihirnya, Greyrod membuat siapa saja yang melawannya berubah tua dan mati. Namun tak lama kemudian Merlin muncul setelah lama bereksperimen di lab. Secara mengejutkan, dia telah mendapatkan kembali tubuhnya. Merlin pun dengan mudah menyerang salah satu wajah Greyrod. Iblis itu terkejut kenapa Merlin tidak menjadi tua dan mati setelah menyerangnya. Merlin pun menjelaskan bahwa dia bisa menghentikan masa hidupnya. Setelah bereksperimen panjang, dia berhasil menguasai sihir Infinity. Greyrod dan Fraudin terkejut. Tidak mungkin ada penyihir yang mampu melakukan hal seperti itu. Kemudian Merlin mengatakan bahwa dia adalah anak dari penyihir bernama Belialin. Mendengar nama penyihir itu disebut, Greyrod dan Fraudin langsung ketakutan. Dia kemudian menyegel serpihan tubuh Greyrod ke dalam sebuah tabung kecil. Sementara itu Fraudin ternyata melarikan diri. Hendrickson menahan Fraudin. Dia meminta agar Fraudin mengembalikan tubuh temannya. Mereka berdua pun bertarung di sana.
Tak lama kemudian Zarathras muncul dan bergabung dalam duel itu. Kedatangan Zarathras mengejutkan Hendrickson dan Fraudin. Tapi tak ada waktu untuk itu. Mereka pun melanjutkan duel 2 lawan 1. Pada suatu kesempatan, Zarathras menubuh tubuh Fraudin. Dengan sihirnya, dia berhasil mengeluarkan iblis Fraudin dari tubuh Dreyfus. Iblis raksasa itu pun mengamuk dan menyerang Hendrickson. Untungnya Merlin dengan cepat menyelamatkan Hendrickson. Secara mengejutkan, Dreyfus bangkit dan maju menghadapi Fraudin dengan kekuatannya. Dia berhasil menyerang Fraudin. Hendrickson, Dreyfus, dan Zarathras pun melakukan reuni mereka. Tak lama kemudian, tubuh Zarathras melebur lenyap. Sayangnya masalah belum selesai. Fraudin masih hidup dan siap menyerang mereka. Namun saat itu Meliodas muncul dan menghajar Fraudin. Mereka berdua bertarung dengan seimbang selama beberapa waktu. Namun mereka merasa aneh. Saat dia menindas Meliodas, total kekuatannya hanya sekitar 30.000. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Ternyata yang bertarung dengan Fraudin adalah bayangan Meliodas. Tak lama kemudian Meliodas yang asli muncul. Menurut Merlin, kekuatan Meliodas kala itu sudah menyentuh angka 60.000. Melihat kemunculan Meliodas yang asli, Fraudin langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Tak lama kemudian tanda hitam muncul di wajah Meliodas dan dia pun segera melakukan aksinya. Dia terbang menembus tubuh Fraudin berulang kali. Fraudin pun ambruk tak berdaya. Meliodas lalu mendekatkan Fraudin lalu menamparnya. Fraudin langsung terpental dan ambruk hingga tak berdaya. Namun Meliodas pun belum selesai dengannya. Dia berjalan mendekati Fraudin sambil memintanya jangan mati dulu. Adegan berganti flashback 3000 tahun yang lalu. Fraudin berbincang kepada Groder di dunia iblis. Mereka membahas Meliodas yang mengkhianati klan iblis. Fraudin mengira Meliodas akan berpaling ke klan Dewi, tapi Groder membantahnya. Menurutnya Meliodas bertarung karena melindungi orang yang ia cintai. Itu adalah alasan kenapa dia mengkhianati klan iblis. Kembali ke masa kini, Meliodas mendatangi Fraudin yang sudah bangkit. Dengan sekali pukulan dia berhasil membunuh iblis itu. Konflik di Lyonesse pun berakhir. Saat sore menjelang, Escanor telah kembali ke Lyonesse. Dia bertemu dengan Merlin yang menyambutnya. Mereka kemudian membahas Meliodas yang tampak kehilangan emosinya. Merlin mengatakan bahwa Meliodas mendapat kutukan abadi, makanya dia tidak bisa mati. Meski begitu, setiap kali dia bangkit dari kematian, emosinya akan dikonsumsi oleh sang raja iblis. Semakin sering Meliodas bangkit dari kematian, dia juga akan semakin kehilangan emosinya. Dan menemui Meliodas yang berdiri diam dengan ekspresi aneh. Ben kemudian berkata bahwa dia senang Meliodas masih hidup. Meliodas pun hanya menjawab dengan singkat. Malam harinya, Meliodas menangis di sebelah Elizabeth. Dia khawatir akan semakin kehilangan emosinya dari waktu ke waktu. Bahkan dia merasa sangat senang saat menghabisi Fraudin. Dia khawatir jika akan menjadi iblis mengerikan suatu saat nanti. Meliodas, どうしたもんかな。Elizabeth pun mencoba menenangkan Meliodas. Keesokan harinya, saat semua kerusakan di Lyonesse sudah dibereskan oleh Merlin, penyihir itu dengan mudah memperbaiki semua yang telah hancur. Namun dia tidak bisa membangkitkan mereka yang sudah mati. Dengan begitu luka akibat konflik akan terus terjaga. Tak lama kemudian anggota Seven Deadly Sins berkumpul. Merlin mengatakan bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Camelot hampir sepenuhnya dikuasai oleh Zeldris dan semua klan iblis yang tersisa. Maka dari itu mereka tidak boleh lengah. Di sisi lain, King ternyata membawa Diane, Matrona, dan keluarganya mengungsi di hutan peri. Mereka hidup bahagia dan damai di sana, jauh dari semua konflik yang ada. Sementara itu, atas perintah Raja Baltra, Groder akhirnya dibebaskan. Groder mengatakan bahwa dia adalah anggota Seven Deadly Sins. Namun saat dia dibebaskan, dia akan terus diawasi karena masih ada kecurigaan bahwa Groder adalah anggota 10 perintah Tuhan. Saat itu Groder justru bereaksi aneh. Dia bilang bahwa dia adalah anggota 10 perintah Tuhan. Groder sang keegoisan. Dan musim kedua Seven Deadly Sins pun berakhir. Oke lah, langsung saja kita masuk ke kesimpulannya. Yang sangat Mimin suka dari Seven Deadly Sins adalah ending setiap musimnya gak pernah gantung. Sebuah konflik pasti bisa diselesaikan dengan baik. Di musim kedua, Meliodas dan kawan-kawannya juga berhasil menyelamatkan Lyonesse dari ancaman iblis. Namun masalah belum kelar. Masih ada anggota lain dari 10 perintah Tuhan yang masih hidup. Zeldris belum beraksi dengan bebas di musim ini. Dan sangat seru menantikan aksinya di musim mendatang. Selain itu, sepertinya Groder juga bisa menjadi masalah serius jika gak diatasi dengan benar oleh Seven Deadly Sins.
Dengan adanya Growther dan Meliodas berarti 2 dari 7 Deadly Sins adalah mantan dari 10 perintah Tuhan. Waduh. Ngeri juga kalau gitu ya. Ya udah gitu aja kayaknya video kali ini karena emang udah cukup panjang banget durasinya. Mimin aja sampai ngos-ngosan nih. Tapi buat kalian semua nggak apa-apa lah. Yang penting Mimin dapat cuan dan kalian senang. Oke lah, tapi pembahasan itu buat lain kali aja. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya and see you next time. 影の術